Di bab tuntas Ya, di yang bab pelatihan 2. waktu itu, Pak. Oh, Iya. udah pernah ya? Oke, oke. Nah, jadi ya, Di ini sih Pak Latif, di mana tuh? Oh iya, di grupnya yang di klinik ya kemarin sempat ada hmm, pelatihannya selama 3 hari itu ya. Nah, kayaknya oke, memang oke. panjang banget ini si IKP dan INM ini. Berat Pak Latif Benar-benar. ya? Betul, berat banget Bu Ria. Kalau belum paham sih memang berat, tapi sudah di trial dan paham, saya rasa enteng lah ya Bu Ria ya. Karena memang sampai saat ini ada 4 indikator yang harus diselesaikan oleh Paskes, FKTP terutama ya. Kalau di Puskesmas itu ada 8 malah lebih banyak. Tapi kalau di FKTP tuh klinik tuh ada 4. Indikator kebersihan cuci tangan, indikator kepatuhan memakai APD, keselamatan pasien, dan satu lagi itu adalah hmm, keselamatan pasien, APD, sama satu Kita. lagi pegang susah tangan ya. Saya lupa satu lagi, lupa Bu Ria. Pokoknya ada 4 indikator ya. Cuci tangan, APD, keselamatan, satu lagi saya kepuasan, bukan keselamatan mah, kepuasan, satu lagi saya lupa. Kalau Izin sama keselamatan identifikasi tuh ada di relatif IKP-nya sendiri. Oh iya, identik identifikasi, benar, indikasi ya. paling. Betul, betul, Pak Agus Iya, ya, Pak Agus nih ya. siap. Selamat Oh pagi Pak iya, Latif. keren, keren, keren. Udah Iya, hafal berarti selamat empat pagi Pak indikatornya Pak Agus. Agus. Selamat bergabung. Iya. Uh, Ya. siap Bu Dia. Kayak Pak Agus penanggung jawab mutu nih kayaknya ya, Pak Agusnya ya. Enggak Pak Latif, penanggung jawabnya kebetulan ada Ibu Wiwi, Ibu Oh Bu, koordinator. oh Kebetulan iya beliau iya. hari ini ikut serta. Oh gitu, keren keren. Jadi memang benar benar banget ada 4 indikator tadi ditambahin sama Pak Agus, salah satunya identifikasi pasiennya. Jadi memang itu harus dilihat setiap bulannya, Bu Iria dan teman-teman Bapak Ibu sekalian. Sehabis diraportkan itu jangan lupa disubmit. Karena kalau nggak disubmit, laporannya nggak akan ketarik di Mutu Fasiankes. Mutu Fasiankes itu adalah web, benar web yang itu yang digunakan untuk menginput INM dan IKP, gitu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Jadi memang di apa namanya, dicuci tangan itu lebih lebih apa lebih 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 rigid lah ya. Di cuci tangan itu ada 20 peluang. Ya, 20 peluang itu harus dikerjakan dan rutin dilaporkan. 20 peluang itu bagaimana? Nanti ringkasannya akan dibahas lagi tuntas oleh, kalau ada pelatihan lagi atau ada workshop lagi tentang INM ini akan dibahas lebih tuntas. Kalau boleh saya sepil gini aja lah. Ada five moment. Ada satu pasien itu punya five moment. Ada 5 apa namanya, uh, momen kejadian atau bagaimana pada saat memegang pasien itu ada 5 peluang. Kalau gampangnya 5 peluang lah, 5 peluang. Kalau satu pasien itu dilakukan semua full sampai 5 peluang itu hanya dengan satu pasien aja, dia sudah melakukan 5 peluang. Tinggal kita cari 15 peluang lagi bagaimana gitu kan. Itu kalau full ya. Kalau ada tindakan, ada apa gitu. Itu ada 5 peluang. Tapi kalau hanya anamnese dan sampai memberikan resep tuh kecil-kecilnya hanya 3 peluang gitu ya untuk satu pasien ya. Nah, tinggal dikali saja. Kalau satu pasien 3 peluang, berapa pasien harus dipegang sama nakes? Boleh nggak nakesnya beda-beda? Boleh, boleh banget. Jadi observer menjadi apa namanya, melihat sebagai orang yang melihat bagaimana tenaga kesehatan kita melakukan five moment atau kebersihan cuci tangan. Jadi tidak hanya dokter saja yang nanti di observer, yang apa namanya, yang dilihat bagaimana kepatuhan cuci tangannya. Semua tenaga kesehatan. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau tenaga kesehatannya hanya dokter 2, perawat 1, itu bisa nyampe lah setidaknya untuk 20 peluang. Identifikasi pasiennya tadi sudah ditambahin sama Pak Agus. Identifikasi pasien bagaimana kita benar-benar melakukan identifikasi identitas pasien. Kepatuhan identitas pasien itu pakai apa? Pakai apa aja kita? Misalnya kita hanya dengan NIK aja atau dengan nama, umur, dan jenis kelamin selesai, hanya 5 aja melakukan identifikasi pasiennya. Boleh-boleh saja. Tapi tidak hanya di ruang dokter, pada saat pemberian obat-obatan juga dilakukan identifikasi pasien. Jadi bagaimana kepatuhan-kepatuhan itu dijalankan di INM. Yang keduanya adalah IKP, laporan yang harus dilakukan setiap bulannya. Di IKP adalah indikator keselamatan pasien. Dalam hal ini, walaupun tidak terjadi hal yang apa namanya, yang tidak diharapkan, KTD sampai dengan sentinel itu dilaporkan tidak saja atau nihil saja, itu wajib dilaporkan di IKP. Itu aja sih gambaran tentang yang tiap bulannya harus dilaporkan di sistem ya, Bu, apa namanya, Bu Ria ya, gitu Bu Ria. Siap-siap. Kemudian untuk pelaporannya INM dan IKP ini sekarang setiap bulannya di tanggal berapa sih Pak Latif maksimalnya?
Kalau itu Mm-mm. harus dilaporkan kayaknya terakhir tuh tanggal 5 ya, 5 tiap bulannya itu ya harus sudah dilaporkan lah ya Mm-mm. gitu Tanggal Bu 5 Ria. setiap bulannya ya. Iya, sudah Berarti hampir dilaporkan. sama kayak pelaporan, hampir sama dengan pelaporan di Puskesmas Pak Latif ya, setiap tanggal Hmm, 45 hmm. ya. Ha-ha. Betul, betul, betul. Tapi kalau di laporan di Ya. puskesmas kebetulan masih sifatnya manual Bu Ria ya, hanya ngirim laporan Mm-mm. aja, Mm-mm. 10 penyakit terbanyak itu. Tapi Iya kalau ya. yang INM dan IK itu memang udah based on web ya, sudah berbasis web ya. Gitu Bu Ria. Siap, 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 siap. Baik, ini udah di-spill dikit-dikit ya ini ya sama Pak Latif terkait pelaporan-pelaporannya. Nanti untuk Bapak Ibu, nextnya nanti mungkin kita sudah sebenarnya udah pernah ada Pak INM dan Hmm, IKP-nya, tapi karena memang untuk pelaporannya itu lumayan mungkin menurut beberapa orang kan lumayan rumit ya. betul, Nah, betul. itu mungkin nanti harus kita ulang-ulang lagi nih biar sampai fasih lah istilahnya untuk para pelapornya nanti. Untuk Betul. pelapornya untuk IKP dan INM-nya ini nanti setiap bulan tanggal 5 ya. Betul, betul, Siap-siap. betul. Nah, kalau bisa kalau ngadain workshop seperti IAM dan IKP Mm-mm, ini langsung kita trial mm-mm, di webnya langsung Bu Ria lebih baik ya. Jadi tidak mm-mm, hanya mm-mm, paparan mm-mm. saja, tapi kita langsung praktisnya gitu ya, teknisnya bagaimana. Langsung Karena memang praktis gitu ya. betul, karena secara ilmu mereka paham, tapi prakteknya gimana yang inputnya ya, gimana itu yang menjadi kebanyakan sih Iya. ya, kebanyakan Ha-ha. agak sulit gitu sih. Berarti nanti kita bisa ambil salah satu contoh dari satu klinik gitu untuk coba input gitu Pak Latif ya. Betul, betul. Asal dikasih Mm-mm. ID apa namanya user dan password untuk masuk ke ID-nya. Ha-ha. Mutu Pasyankes ya. Jadi kita bisa trial Mm-mm. satu. Gitu Bu Ria. Oh ya, siap, siap, siap. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Latif intermezzonya ya. Baik Bu Izin, Ria Berguna izin sama-sama. sekali Pak ya. Latif, izin Bu Ria. Mm-mm. Oke, Iya, bagus. silahkan. Mm-mm. Mumpung ada sepilan tentang INM nih, mau nanya Mm-mm. Iya, 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 terkait siap. penginputan kalau kita nama observasinya menggunakan inisial itu nanti jadi permasalahan tidak ya? Sebab gini Pak Agus, boleh saya langsung jawab Bu Ria ya, maaf ya. Ya, silakan Pak Latif, nggak apa-apa. Jadi pada saat Pak Agus sudah pernah buka Mutu Pasyankes belum untuk input INM ini? Sudah, Sudah ya? sudah, sudah menambah Betul. nama observannya juga. Betul, betul. Jadi kalau apa namanya yang menjadi masalah adalah observernya. Observernya itu kita sebagai Iya, penilai. Ya, iya benar. itu harus diinput dulu tuh di sistem. Tapi untuk yang Oke, menjadi apa namanya yang orang yang kita kita monitoring. amati ini itu Iya, nggak jadi masalah, nggak jadi masalah wajib. inisial. Baik, Gitu. Itu Pak Agus. baik, baik. Baik, terima kasih Pak. Iya kalau Pak Agus sudah Iya, pernah, nanti betul. Kalau Pak Agus sudah pernah ini mendingan Pak Agus aja nanti Bu Ria tuh yang ngajarin di NM. Eh, ya siap, 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 ah, siap. sudah kan masih nanti dulu kan masih ada pembahasan 3.6 juga. Iya, iya, Masih iya, baik, Eh, baik, eh, bagus. siap. Iya, 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 bagus. apa siap, Baik, siap, baik. siap. Makasih Pak Agus ya. Sama-sama Bu. Ya. Baik, ini sambil menunggu yang lain masuk ini ya Pak Latif kita mulai aja ya. Baik, Heeh. Bu Ria. Baik. Ya, kita mulai ya. Baik, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang masih setia mengikuti webinar dari Healthpreneur Solution ya. Ini Pak Latifnya sudah gabung. Kemudian lagi hari ini kita juga ada pembahasan RME juga ini Pak Latif dari Healthical Hmm. Go at Medica ya nanti. Jadi kan RME ini kan rame banget ya, lumayan rame. Ini nanti ada dari at Medica nanti yang masuk setelah pemaparan materi dan sesi tanya jawab nanti ada dari RME. Buat teman-teman yang nanti pengen tanya-tanya terkait RME-nya bisa juga nanti gabung ya. Kemudian lagi Eh, tak lupa kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul meskipun lewat webinar untuk upgrade ilmu ya terkait masalah akreditasi ya. Memang materinya lumayan banyak, jadi lumayan panjang ya untuk pembelajarannya. Bahkan dari beberapa bab pun masih banyak hal-hal lain yang kecil-kecil nih, seperti yang sudah disepil sama Pak Latif tadi terkait IKP, INM, ASPAK, dan pelapor lainnya yang wajib dilaporkan juga setiap bulannya ya. Untuk kita review dikit ya terkait materi yang minggu lalu. Jadi Sabtu kemarin kita sudah pembahasan terkait masalah pengkajian pasien, rencana dan pemberian asuhan, dan juga pelayanan promotif dan juga preventif. Baik, saya bacakan dulu ya untuk susunan acara. Susunan acaranya seperti biasa,
pembukaan kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat ya dan bisa digunakan untuk memperlancar kegiatan akreditasi bagi teman-teman semuanya. Amin. Kemudian lagi yang kedua nanti ada penyampaian materi dari Bapak Latif ya. Beliaunya adalah pendamping akreditasi klinik. Untuk materinya yang akan disampaikan hari ini adalah pelayanan pasien risiko tinggi dan penyediaan pelayanan pasien risiko tinggi. Kemudian lagi lumayan banyak ya, ini ada pelayanan anestesi bedah, pelayanan gizi, pemulangan dan tindak lanjut perawatan, pelayanan rujukan. Serta nanti di belakang juga ada RME juga ya. Kemudian untuk nanti bab untuk materi ya, nanti mungkin seperti biasanya dari Pak Latif fleksibel ya. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung tekan resen atau bisa tanya di kolom komentar. Khawatirnya nanti kalau lupa ya. Jadi nanti bisa langsung aja kalau ada pertanyaan boleh nanti tekan tombol aja bisa langsung bertanya ya. Kemudian lagi setelah sesi tanya jawab dan penyampaian materi, kita nanti ada penyampaian RME Healthical Go dari pihak Admedika ya. Nanti akan disampaikan terkait RME-nya. Ada unsur apa saja di RME. Kemudian lagi mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memakai RME dari Healthical Go. Nanti caranya bagaimana nanti di-spill dari apa itu pihak Admedikanya. Ya, kemudian yang terakhir nanti penutup ya. Baik, kita ke acara yang kedua, penyampaian materi, di mana materi akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Latif, pendamping akreditasi klinik. Kepada Pak Latif, silakan Pak Latif, share screen-nya dari Pak Latif ya. Baik, Bu Ria. Iya, siap. Sambil nunggu yang lain, Pak Latif biasanya agak siang, nanti baru gabung. Oh gitu ya? Iya, Baik, iya. Biasa, baik. kayak biasanya agak siang baru pada masuk. Iya, Iya, Bu ya, Ria. siap. Ya. Silakan Pak Latif. Ya, baik. Terima kasih Bu Ria. Nah, terima kasih Ya. WHM yang telah memberikan waktu kesempatan kepada saya untuk apa namanya kita bisa sharing ya. Sebenarnya kalau Bu Ria berlebihan kali bilang narasumber lah, saya bukan narasumber lah. Kita apa nama sharing-sharing session aja kali Bu Ria ya. Karena saya lihat partisipannya banyak banget yang senior-seniornya. Jadinya memang selayaknya kalau kalau boleh kita sharing saja. Kalau di tengah jalan saya ada kurang-kurang bisa ditambahkan saja langsung. Uh, Terima kasih. Kita ketemu udah berapa kali nih kayaknya momen atau sesi yang keempat ya ketemu sama saya. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya besok-besok nggak ketemu saya lagi, mau ketemu narasumber lagi. Mungkin Bapak Ibu udah bosan lihat saya empat minggu berturut-turut lihat saya terus. Baik, untuk hari ini saya diberikan amanah lagi sama WM untuk memberikan sedikit aja kita sharing-sharing mengenai kayaknya panjang pembahasan hari ini, tapi saya singkat-singkat saja karena memang Bapak Ibu-ibu di Pasiankes pasti sudah sering melakukan ini. Tinggal bagaimana sih biasanya kesulitannya dokumennya, bagaimana bentuk dokumennya. Padahal pekerjaannya sudah sehari-hari dilakukan, tapi bentuk dokumennya bagaimana. Nah, untuk hari ini saya spesial banget ngasih contoh dokumennya. Ini loh dokumennya, bentuknya hanya sedikit-sedikit aja, tapi Bapak Ibu bisa jabarkan lagi sesuai dengan fasilitas kesehatan atau kemampuan atau pelayanan kesehatannya, atau di faskesnya nanti bisa Ibu kembangkan. Izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu ya. Oke, kita bicara hari ini mengenai awal tuh kita tentang 1.7 3.7 ya akhir ini kita sampai 3.11 malah kita panjangkan. 3.7 itu mengenai pasien beresiko ya, dan resiko tinggi. Jadi Bapak Ibu nanti mengklarifikasi ya bagaimana Bapak Ibu melakukan pelayanan pasien dengan risiko tinggi dan menyediakan pelayanan risiko tinggi. Jadi memang ini bentuknya bagaimana sesuai dengan populasi pasien di tempat Ibu. Jadi tidak semuanya harusnya ada nih. Tidak harusnya ada semua atau tercover semua di pelayanan Bapak Ibu. Sedangkan di pelayanan Bapak Ibu pastinya nggak ada. Buat apa kita bikin regulasi, kita bikin dokumen tapi nggak ada pasien. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan pasiennya. Walaupun pasiennya nggak ada, tapi minimal yang gampang-gampang saja lah kita ambil. Ini contohnya ya. Ini contoh ada beberapa regulasi antara pasien atau klasifikasi pasien dengan risiko tinggi. Itu ada pasien emergensi. Emergensi apa aja yang pastinya berhubungan dengan kegawat daruratan. Dalam arti banyak klinik-klinik yang based on-nya adalah kecantikan. Kami paham banget memang kecantikan itu nggak ada pelayanan lain selain dia khusus untuk kecantikan.
Ingat, di konteks dasar regulasi itu tidak tersebut di PMK atau di Permenkes nomor 14 itu tentang kecantikan. Based on-nya adalah pelayanan medik dasar. Jadi pelayanan medik dasarnya terpenuhi dulu, baru dia bisa mengembangkan ke pelayanan lain seperti kecantikan. Nggak mungkin suatu klinik bisa langsung kecantikan yang sedang keluar izin operasional tanpa dia memfasilitasi pelayanan medik dasarnya. Contohnya medik dasar apa? Dia bisa menangani pasien-pasien dengan kegawat daruratan. Simple, basic, hanya emergensi aja. Dan di kode etik kedokteran pun, di kode etik tenaga kesehatan pun pasti sudah paham Bapak Ibu yang sebagai penanggung jawab klinik atau tenaga medis di fasilitas kesehatan bahwa tidak boleh menolak pasien pada saat datang ke fasilitas kesehatan. Memang dasarnya dia ada kecantikan, tapi pada pasien di klinik depan Bapak Ibu ada kecelakaan, tabrakan. Pasiennya atau orang-orang membawa Ibu karena ada tulisan klinik kan di papan nama klinik fasilitas kesehatan Bapak Ibu. Datang ke situ walaupun anak kecantikan, tapi dia harus menangani itu dulu. Nah, kasus-kasus emergensi ini kita klasifikasi ke dalam pasien risiko tinggi. Nanti bentuknya apa aja, regulasi apa aja, nanti harus dituangkan ke dalam SK. SK yang dibuat oleh kepala atau pimpinan atau penanggung jawab lah. Simpelnya penanggung jawab kalau klinik-klinik swasta yang biasa tidak di berdasarkan corporate atau tidak berdasarkan birokrasi, dia hanya penanggung jawab klinik, harus dituangkan dalam SK. Kita mau klasifikasi pasien emergensi apa aja. Oke? Kegawat daruratnya misalnya kecelakaan lalu lintas apa nanti sebagai itu. Nah, yang kedua yang paling gampang adalah penyakit menular. Kita harus mempunyai pelayanan atau mitigasi mengenai pasien-pasien penyakit menular. Contohnya kemarin pada saat kita habis move on dari masa pandemi ya Bapak Ibu ya. Masa pandemi itu kan bagaimana klinik-klinik itu memang distandari penanganan pasien menular. Contohnya harus dipisah ruangan ISPA dan non ISPA. Bagaimana harus screening, bagaimana harus pemeriksaan suhu tubuh dulu sebelum masuk dan segala macamnya. Jadi pada saat terjadi hal-hal yang menyebabkan wabah lagi, kita sudah siap dengan terjadinya wabah di fasilitas kesehatan. Jadi minimal itu aja dulu dua. Dialisis kita nggak ada pasien dialisis, kita skip. Resiko bunuh diri, kira-kira ada nggak ya? Gitu. Kalau nggak ada ya kita skip, kita nggak usah. Pasien rentan atau polisi rentan, lansia, anak atau beresiko KDRT atau segala kekerasan atau di dalam kayaknya tempat saya resikonya nggak ada deh. Bukan daerah-daerah yang kumuh gitu ya. Kayaknya nggak ada nih, kita skip aja. Jadi Bapak Ibu harus punya pedoman dulu klasifikasi apa yang kita masukin dengan pelayanan risiko tinggi. Oke, kalau Bapak sudah dapat, kita masukkan ke dalam regulasi. Nah, ini salah satunya ya Bapak Ibu ya, pasien penyakit menular, pasien dialisis dan kemoterapi. Elemen-elemen penilaian yang dinilai adalah ada penetapan pelayanan pasien risiko tinggi pada klinik R. Jadi Bapak Ibu, sebelum awal-awal kita ketemu, saya selalu buka bagaimana cara penilaian surveyor kepada Bapak Ibu. Kalau kita pernah bahas ada RODWS. R itu regulasi. Regulasi itu bentuknya apa? Bentuknya adalah SK, surat keputusan, atau SOP atau SPO. Terserah Bapak Ibu mau bikin SPO atau SOP, bahasanya bagaimana kesepakatan di manajemen kliniknya. Tapi minimal kalau ditanya atau di dalam arti penilaiannya aja R itu regulasi, yang ditanya pastinya adalah ada nggak surat atau ada nggak regulasi yang mengatakan kalau di klinik ini menetapkan atau mengklasifikasi risiko tinggi penyakit atau pasien apa saja. Itu harus keluar. Nah, yang kedua yang jadi bukti adalah pelaksanaannya. Pelaksanaannya bagaimana melakukan pelayanannya. Sudah ada regulasinya, kita sudah tetapkan pas. Yang masuk risiko tinggi adalah pasien emergensi. Yang kedua adalah pasien penyakit menular. Saya ambil contoh sampel itu aja. Nanti di duanya akan ditanya sama surveyornya. Dokumentasinya apa aja sih dalam dua penetapan itu? Atau apa aja sih SOP yang sudah ada ya. Nah, pada saat kedua itu yang dinilai ada dokumentasi itu bukti catatan-catatan dan wawancara. Oke, bagaimana cara penanganannya, bagaimana alur pelayanannya kayak gitu ya, Pak Ibu. Nah, ini dia yang saya tadi bahas di awal. Saya untuk hari ini saya kasih contoh bukti-bukti dokumentasinya. Ya, Bapak Ibu tidak bingung bentuknya kayak gimana sih? Gitu. Kalau kemarin kita bahas secara teori, tapi secara implementasi kita laksanakan, tapi secara dokumentasi ya ini kita nggak tahu. Nah, ini penetapan pasiennya ya. Kita mau bikin apa? Tapi lebih tuntasnya adalah bentuknya adalah regulasi. Kita bentuk dulu ini. Ada penetapan risiko tinggi ya. Misalnya nih ada prehipertensinya dengan kasus
kasus preeklamsi. Masalahnya terjadi apa sih? Kalau eklamsi itu terjadi atau hipertensi itu terjadi pada ibu hamil, terjadinya apa? Kejang, koma, bahkan akan mengakibatkan keguguran atau pertumbuhan prematur atau bahkan lebih parahnya adalah kematian janin. Terus yang keduanya apa yang bisa terjadi misalnya diabetes. Diabetes bahayanya apa pada ibu hamil atau pada orang lainnya gitu. Pada orang-orang yang ternyata diabetes sudah hiperglikemi, koma gitu kan, acidosis metabolik ya, bisa terjadi keto bahkan yang menyebabkan kematian dan segala macam. Sekali ini kita Bapak Ibu tinggal klasifikasi aja mau kita ambil mana aja atau kira-kira yang sering terjadi pada kasus-kasus kita atau kasus-kasus yang ada di klinik. Ini catatan ya, regulasi yang tadi saya bahas, regulasi untuk asuhan disesuaikan dengan populasi pasien risiko tinggi dan pelayanan risiko tinggi yang berguna untuk menurunkan risiko dengan memperhatikan. Jadi kita pada saat kita menentukan klasifikasi atau golongan-golongan pasien dengan risiko tinggi, kita lihat-lihat dulu. Kira-kira fasilitas kita, populasi di kliniknya yang sering datang itu dengan apa? Kasus apa? Atau demografi kita, demografi klinik kita. Ada di mana nih kita? Di daerah kumuh-kah? Di jalankah ya? Di pertokoan atau saya kita lihat demografi wilayah kita tuh. Terus kira-kira kalau ditetapkan pelayanan ini SDM-nya, Saprasnya mendukung atau tidak? Kalau nggak mendukung, ya kita harus ajukan. Kalau SDM-nya nggak mendukung, ajukan pelatihan. Kalau Sapras nggak mendukung, ajukan untuk pemenuhan Saprasnya agar pelayanan dalam kita melakukan resiko tinggi pasien yang kita garap atau kita dapat pasien resiko kita tetapkan itu terpenuhi semua secara SDM dan serta prana. Oke? Jangan lupa melakukan kolaborasi. Kolaborasinya tidak hanya dokter saja, tapi semua kalau kita bahas kemarin itu PPA, profesional pemberi asuhan itu semuanya bekerja sama. Dokternya sudah melakukan pelatihan mengenai penanganan ACLS. Ya. Perawatnya harus juga sudah melakukan pelatihan BTLS gitu. Jadi emergensinya tahu, semua tenaga profesional mengerti bagaimana penanganan pasien yang kita sudah kenal dalam pelayanan risiko tinggi. Oke? Nah, yang keduanya adalah ada bukti pelaksanaan. Tadi kita bahas regulasinya, di atas sekarang ada bukti pelayanannya, ada bukti pelaksanaannya. Bukti pelaksananya apa aja? Ada SOP ya, dan ada catatan mengenai pelayanan pasien beresiko tinggi. Nah, ini coba saya kasih clue mengenai SOP-nya ya. Dalam SOP memang nggak ada pembahasan baku mengenai tata naskah atau template. Template-nya bebas kayak gimana. Tapi minimal mengandung unsur-unsur. Ada unsur-unsurnya ya. Unsur-unsurnya ini harus terpenuhi. Ya, unsur-unsur yang pertama adalah judul. Pastinya judulnya itu harus terpenuhi. Yang kedua adalah nomor si SOP-nya itu ya. Nomor itu jadi semua nomor itu harus ada satu orang yang menomori atau ada satu bertanggung jawab. Biasanya disebutnya adalah dokumen kontrol. Dokumen kontrol itu orang yang bisa memberikan nomor atau yang paham dalam pencatatan penomoran. Oke. Terus yang jangan lupa lagi tanggal. Biasanya sering saya lihat itu hanya tahun dan bulan. Jangan lupa tanggalnya. Pada saat SOP dan SK itu ditetapkan, itu harus tertulis tanggal, bulan, dan tahun. Lengkap ya. Terusnya jangan lupa juga ada penandatangan. Penandatangan itu lazimnya adalah PJ klinik. Ini kasusnya sering terjadi, atau saya ngambil contoh klinik yang sifatnya corporate. Corporate itu banyak cabang. Cabangnya banyak, ada di mana-mana cabang. Misalnya contohnya klinik A. Klinik itu A itu punya cabang di jalan B, jalan C, jalan D, jalan F gitu. Dia banyak cabangnya. Boleh satu SOP silakan. Akhirnya dibikin oleh pimpinan manajernya atau pimpinan perusahaannya bikin satu SOP nggak apa-apa. Tapi jangan lupa setelah turun ke masing-masing paskes itu harus ditandatangani oleh penanggung jawab kliniknya, bukan penanggung jawab corporate-nya gitu ya. Karena memang yang bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi di paskes atau di kliniknya adalah penanggung jawab klinik, bukan pimpinan perusahaan atau owner atau siapapun. Tapi yang bertanggung jawab di dalam sesuatu yang terjadi di klinik adalah penanggung jawab kliniknya. Jadi silakan saja satu SOP untuk seluruh cabang, silakan, tapi dibedakan mengenai penanggung jawab kliniknya, ya. Nah, ini asesmennya. Yang tadi saya bilang dokumentasi pada saat melakukan pelayanan
beresiko tinggi itu ini dokumentasinya ya. Ada beberapa contoh, misalnya di sini ya, ada diagnosisnya apa nih kira-kira, ini jangan ini ada beberapa checklistan begitu, di sini ada riwayatnya ya, ini untuk apa namanya pasien dengan imunosupresannya, kalau ini nggak ada kita skip, terus masalahnya dan tindakannya. Unsur isi aja terpenuhi, dan jangan lupa pada saat lembar dokumentasi ya, saat ini harus ditandatanganin oleh orang yang melakukan pengkajian atau melakukan wawancara ya, ini jangan lupa. 3.7 situ saja. 3.7 kalau ngambil kesimpulan, saya bikin regulasinya, ibu bapak tetapkan yang kira-kira menjadi risiko tinggi di pelayanan saya adalah, saya mau melakukan pelayanan mengenai penyakit menular aja deh, saya nggak mau emergensi, silakan. Saya mau pakai emergensi penyakit menular, silakan. Yang penting tidak memberatkan fasilitas kesehatan bapak ibu. Oke, tapi dilihat juga unsur-unsur yang terjadi, yang ada di lingkungan ibu. Jumlah populasi pasien ibu, bapak di kliniknya, terus demografi kliniknya, itu dilihat menjadi kajian bapak ibu sebelum menetapkan pelayanan risiko tinggi. Sudah ada SK, terus bikin SOP, habis itu bikin catatan dokumentasinya. Oke, checklist-checklistnya tadi saya bahas. Oke, di 3.7 clear, kita naik ke 3.8. 3.8 ini adalah pelayanan anestesi dan bedah. Terus klinik pertama boleh nggak melakukan pembedahan atau anestesi? Boleh, tapi yang sifatnya adalah lokal, anestesi lokal ya. Di sini sudah dinotis. Klinik pertama boleh melakukan anestesi tapi sifatnya lokal. Selain itu nggak boleh. Lokal apa sih sifatnya? Lidocaine. Misalnya kita, klinik pertama gampangnya adalah pelayanan insisi. Insisi bisul, insisi kalus, itu boleh dilakukan. Cabut gigi, untuk klinik pertama pakai anestesi nggak? Pakai PHKI. Itu termasuk pembedahan yang sifatnya minor ya. Klinik utama dapat melakukan anestesi sedasi atau intravena, oke. Yang harus ada dokter spesialisnya. Jangan mentang-mentang klinik utama yang melakukan ada dokter umum, ini nggak boleh. Nggak boleh ya, sifatnya intravena itu harus dokter dalam arti kutip adalah dokter anestesi ya, dokter spesialis anestesi, ini harus dilakukan. Pelayanan bedah diberikan sesuai dengan perencanaan berdasarkan hasil kajian yang dicatat dalam rekam medis pasien. Itu nggak boleh. Dia hanya operasi kutil atau operasi kalus, tapi pembedahannya sifatnya anestesinya jadi umum, general anestesi. Itu nggak bisa. Harus sesuaikan dengan rencana kajiannya atau rencana asuhannya ya. Nggak boleh menyimpang dari kasus-kasus yang sudah didapat. Oke. Ini kemarin ibu bapak mungkin lagi in banget mengenai klinik yang ada di Depok ya. Ini menjadi viral banget, yang pada saat sedot lemak itu terjadi meninggal. Ini sampai sekarang kasusnya juga belum tentu. Sedot lemak ini kan pasti melakukan anestesi. Ya. Apakah benar di anestesinya dan lokal? Kalau sedot lemak kita nggak paham juga yang terjadi terjadi pada saat itu ya di Depok ini. Jadi ini menjadi worth it banget, menjadi perhatian bapak ibu-ibu banget ya, menjadi bapak ibu menjadi awareness menjadi care banget mengenai hal-hal ini ya. Jadi tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan rencana pengkajian, nggak boleh menyimpang. Pertama, bedah kecil minor tanpa anestesi umum ya, dan atau spinal. Jadi tadi sudah bilang ya, hanya minor. Sunat, sirkum itu boleh dilakukan di klinik pertama ya. Tapi nanti kita lakukan juga boleh, tapi secara administrasi dan secara dokumentasi jangan lupa. Klinik utama dapat melakukan tindakan bedah, kecuali bedah yang menggunakan anestesi umum dan inhalasi spinal, operasi sedang, berisiko tinggi dan operasi besar. Itu walaupun utama juga nggak boleh tuh. Ternyata tindakan yang sifatnya anestesi general tuh ya, terus itu juga nggak boleh dengan operasi besar. Jadi kalau utama hanya sebatas operasi-operasi yang boleh dilakukan saja di kapasitas klinik utama. Ini nanti kalau bisa boleh atau batasan-batasan ini memang tidak dibahas. Nanti Bapak Ibu tinggal lihat bagaimana kalau kedokteran mungkin punya kaidah-kaidah kedokterannya ya, kompetensi kedokterannya harus paham banget. Boleh nggak klinik utama batasannya melakukan tindakan spinal, tindakan anestesi sampai mana aja ya. Tapi setidaknya kita harus on the track, nggak boleh menyimpang dari regulasi atau aturan yang ada. Ada beberapa penilaian, ini cukup banyak yang harus dinilai ya dalam elemen 3.8 ini. Klinik menetapkan prosedur pelayanan anestesi dan bedah yang sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi pertama tadi saya bilang, pertama hanya bisa sampai sini saja, tentukan secara regulasi.
Terus utama bikin regulasinya sampai mana saja dia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tindakan pembedahan. Pelayanan anestesi dan bedah dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, yang dinilai adalah dokumentasi, diobservasi, dan diwawancara. Oke, jadi kalau dokter uh, melakukan anestesi, dia harus tahu bagaimana cara melakukan anestesinya. Terus yang kedua adalah, yang ketiga maaf, yang ketiga adalah jenis, dosis, dan teknik anestesi dan pemantauan status fisiologis pasien selama pemberian anestesi oleh petugas kesehatan dalam rekam medis pasien. Ini dokumentasi ya, nanti kita lihat bentuk bentuk dokumentasinya seperti apa ya. Jadi pada saat dilakukan pembedahan itu ada catatan anestesinya, ada pra anestesi, intra anestesi, dan pasca anestesi. Apa aja yang harus diobservasi? Nanti kita lihat yang sering apa aja, misalnya heart rate-nya, tensinya, atau nadinya. Ya, nanti kita lihat apa aja yang harus dilakukan nanti dalam saat pemantauan. Ada bukti. Yo, habis kita ada apa namanya dibikin chartnya, dibikin lembar formnya, itu buktinya benar ada. Jangan kalau ditanya supaya dilakukan nggak Bu? Dilakukan nggak Pak pemantauan prabedah atau intrabedah atau dan pasca bedahnya? Dilakukan. Buktinya mana? Nggak ada. Jadi harus disertakan dengan bukti ya Bapak Ibu ya. Nanti buktinya kita lihat. Terus ada bukti pelaksanaan pra-anestesi. Jadi prabedah sama pra-anestesi beda ya Bapak Ibu ya. Prabedah itu adalah bentuknya gambar, biasanya gambar orang, posisi depan, belakang, samping, dan seluruh tubuh. Nanti diaksir tuh atau disign, ditandain daerah mana yang akan dilakukan pembedahan. Itu prabedah. Dilakukan pemeriksaan, dilakukan kajian, segala macam data, tapi jangan lupa ada gambar manusianya. Gambar manusianya itu diaksir sesuai dengan lokasi pembedahan. Oke. Nah, pelaksanaan kajian praanestesi, praanestesi itu beda lagi. Biasanya praanestesi itu di secara dia secara fisiologis tubuhnya saja. Tensi tensi darah, berat badan, tinggi badan dan segala macam. Kalau ada pemeriksaan clotting time, blooding time-nya juga dilakukan ya. Ada bukti pemantauan tadi kita udah bilang ya, pemantauannya ada pasca bedah dan pasca anestesi dan pasca bedah. Ini contoh-contoh dokumennya yang tadi saya bilang, bentuk regulasinya. Ya, bentuk regulasinya ada keputusan, ada judulnya, jangan lupa judulnya. Keputusan Kepala Klinik Pratama bla 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 bla, ya. Tempatnya di mana, nomornya berapa, tahun berapa. Oke. Tentangnya juga jangan lupa, tentang anestesi, sedasi dan tindakan bedah minor. Ini klinik Pratama ya. Ada menimbang, ada mengingat dan ada yang memutuskan. Oke, memutuskannya itu enggak cuma ini doang. Ada ininya ya. Keputusan Kepala Klinik Pratama yang mempunyai wewenang melakukan anestesi lokal, sedati dan tindakan pembedahan minor. Ini yang jadi keputusannya. Oke. Jadi Bapak Ibu bikin regulasinya kayak gini ya untuk SK-nya. Tanda tangan jangan lupa ditetapkannya Jakarta misalnya 24 atau sekarang tanggal berapa? 3 Agustus 2024. Terus yang kedua dan ketiga. Pelayanan anestesi dan bedah dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Oke, misalnya apoteker dia tentang obat-obatan anestesi, tapi boleh nggak melakukan? Ya tidak, gitu kan ya. Jadi sesuai dengan kompetensinya di bidang yang di keahliannya. Dosis, jenis dan teknik anestesi dilakukan pemantauan sesuai dengan status fisiologi pasien selama pemberian anestesi oleh petugas yang dicatat dalam rekam medis pasien. Nah, ini nanti jadi notis-notis juga ya. Kalau saya boleh kasih clue, kasih spill-spill pada saat nanti pembicara rekam medis atau pembicaraan RME, ada vendor RME yang hari ini akan ngisi. Ini ditekankan, semua RME-nya sudah bisa mengcover belum dalam proses-proses akreditasi. Ada semua nggak yang kita inginkan dalam akreditasi termaktub atau include di dalam RME-nya saya yang mau pakai gitu. Itu jadi catatan Bapak Ibu ya. Jangan lupa selain harga ya, selain cost ya. Kalau cost kan sifatnya subjektif. Bapak Ibu sanggup, mahal, murah itu subjektif. Tapi yang menjadi objektif adalah semua data yang saya bilang, semua dokumentasi yang diperlukan dalam akreditasi itu tercover dalam RME yang Bapak Ibu mau pakai. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung. Nyari-nyari bentuk dokumennya kayak gimana sih, ininya kayak gimana sih, yang sifatnya dokumentasi dicatat ya, bukan regulasi ya. Kalau regulasi, pasti RME nggak punya.
Ya, vendor-vendor RM itu nggak ada. RM hanya mengeluarkan dokumentasi yang akan dicatat sama Bapak Ibu dalam setiap operasional klinik. Nah, ini bentuknya, bentuk formulirnya ya. Ini bentuk pemantauan anestesi. Ada jenis obatnya, nama obatnya lidokain, PH-kain, apa dosisnya berapa, satu ampul misalnya, atau 5 cc atau 2,5 cc, silakan tambahkan di sini. Ya, RR-nya berapa, ya, tensinya berapa, maaf, ini heart rate-nya berapa, RR-nya berapa, ini tensinya. Ya, ini tiap berapa menit, tiap 5 menit, terserah Ibu, mau tiap 5 menit kah, tiap 15 menit kah, tiap 10 menit kah, silakan. Ya, yang penting diisi. Jangan lupa yang melakukan ini adalah perawat atau dokter yang melakukan pemantauan. Tanda tangan jangan lupa ya, dan nama jelas. Ini nama pasiennya juga jangan lupa. Yang tadi kita bilang identifikasi pasiennya juga ini jangan lupa ya, salah satunya ya. Terus ini laporannya, laporan sehabis pembedahan. Ya, ini namanya, misalnya nama operatornya, nama dokternya siapa, nih ada asisnya atau tidak, sebelum apa namanya, diagnosis prabedahnya apa, jenis anestesinya apa, misalnya di lokal, tulis lokal di sini ya, macam pembedahannya apa, misalnya insisi, dimulai pembedahannya pada saat nyayat itu jam berapa ya, pada saat sayat ya, bukan pada saat pembiusan, pada saat sayatnya sudah jadi jam berapa, jam operasionalnya berapa lama, selesainya jam berapa lama operasi. Laporannya jangan lupa ditulis. Setelah dilakukan insisi 5 cc 5 cc 5 cm terdapat apa-apa cairan berwarna keruh atau apa, tulis di sini ya, tanda tangan dokter yang melakukan atau operator yang melakukan pembedahannya. Ini contoh-contohnya dokumentasinya. Elemen penilaian selanjutnya adalah bukti pelaksanaan kajian prabedah, dan yang nomor 5-nya ada bukti pelaksanaan kajian pra-anestesi. Oke, ini bentuknya, bentuk dokumennya. Ini dokumen asesmen pra-anestesi, ya Bapak Ibu ya. Ada macam-macam di sini ya. Kalau ada pemeriksaan lab, tulis di pemeriksaan labnya. Kalau nggak ada ya tulis aja, tapi jangan di strip-strip ya. Kalau bisa jangan di strip 0000 itu di strip apa ya, garis-garis itu jangan. Kalau bisa tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium. Biasanya ada beberapa surveyor yang maunya kayak gitu. Nggak ada, saya ada beberapa supir itu nggak mau dicek gitu doang, dia nggak mau. Dia maunya ditulis tidak dilakukan apa, tidak dilakukan apa. Biasanya TDD apa TAK ya, tidak ada kelainan kalau dalam pemeriksaan ya. Kalau dokter kan biasanya dalam pemeriksaan head to toe itu nggak ada kelainan, tulisnya strip tapi ditulis saja TAK, tidak ada kelainan atau apa. Terserah Bapak Ibu yang sudah disepakati di kliniknya mau bikinnya seperti apa. Tapi tidak, ada beberapa supir yang tidak mau dicontoh ya. Bisa ada pemeriksaan penunjang lain, ada EKG, ada ronsen, dan lain segala macam dimasukin ke sini. Ada USG misalnya ya, masukin ke sini ya. Itu tanda tangan, jangan lupa. Kalau misalnya ini nggak ada dokter anestesinya, ada dokter umumnya, tanda tangan ya. Dilakukan apa namanya, kajian prabedah. Nah, ini kajian prabedah yang saya bilang. Ada gambar-gambarnya ya, jangan lupa. Ada sisi kanan, sisi kiri, belakang, dan depan. Misalnya dia ada kalus di kelopak kaki, di aksep kelopak kakinya tulis catatannya, terdapat kalus, panjang, lebar, berapa senti, gitu ya. Ditulis di sini. Ini contoh formulir prabedah, dan ini formulir pra-anestesi. Oke, terus ada pemantauan ya. Ada yang terakhir adalah bukti pemantauan dan evaluasi pasca anestesi dan bedah. Ini buktinya atau formnya ya. Lembar monitoring tindakan dengan lokal anestesi. Sebelum anestesi jam berapa misalnya ya, jam berapa sebelum anestesi, dia berapa, KU-nya bagaimana, semua ditulis ya. Selama anestesi bagaimana, sudah anestesi gimana ya. Tanda tangan tugas yang melakukan monitoring. Perawatkah, perawat anestesi kah, atau siapakah, tanda tangan. Oke. Nah, yang terakhir, yang ke-9 adalah pelayanan gizi. Pelayanan gizi ini salah satu pelayanan yang bisa menjadi bonus bagi Bapak Ibu bila tidak ada pelayanan gizi ya. Tadi kemarin kita udah bahas namanya TDD, tidak dapat diterapkan atau tidak dapat dinilai. Tanpa mengurangi nilai Ibu Bapak. Pembaginya tetap sama, tapi nilainya bisa 10-10 semua. Karena tidak dapat dinilai ya, tapi pembaginya tetap sama. Oke. Ini misalnya ada di pelayanan Bapak Ibu, misalnya klinik kecantikan yang fokus kepada apa namanya, penurunan berat badan, atau kalau bahasa kerennya apa tuh, loss weight ya, kayak slimming, buat slimming gitu kan, ada tenaga gizinya. Nah, ini bisa diterapkan. Tapi kalau nggak ada seperti ini tidak bisa diterapkan, tidak bisa dinilai bonusan buat Ibu.
Dalam gizi apa aja sih yang harus dinilai? Sama kayak tenaga profesional lainnya itu pemberian terapi gizi sesuai dengan status gizi pasien dan konsisten dengan asuhan klinisnya ya. Yang harus memberikan uh, apa namanya uh, keahlian ini adalah pastinya tenaga gizi ya. Apa namanya itu kalau bahasa ininya sekarang nutrisionis ya. Berperan dan jangan lupa melakukan perencanaan dan seleksi makanan yang diberikan. Ini menjadi ada beberapa, saya pernah beberapa menemukan surveyor juga, walaupun tidak ada pelayanan gizi, tapi pada saat nanti kita bicara proses pemulangan ya, atau pada saat edukasi itu ditulis juga ya. Jangan lupa Bapak, misalnya dia dengan hipertensi, nanti ditulis di catatan atau edukasinya, pasien diberikan edukasi untuk mengurangi makanan rendah garam. Itu ditulis juga ya, walaupun itu sifatnya nutrisi juga, tapi dokter pada saat kepulangan pasien ditulis di catatan pemulangannya atau ditulis rekam medisnya untuk hal-hal yang mengenai gizi atau yang gizi ditulis. Misal pasien DM juga rendah karbohidrat misalnya atau rendah gula itu ditulis. Ini elemen-elemen yang dinilai. Asuhan gizi dilakukan petugas yang berkompetensi sesuai dengan aturan perundangan ya. Disusun rencana asuhan gizi berdasarkan kajian kebutuhan gizi pada pasien sesuai dengan kondisi kesehatan yang dibutuhkan pasien. Yang ketiga, distribusi dan pemberian makanan dilakukan dengan jadwal dan pemesanan dan dokumentasi. Untuk pasien-pasien rawat inap nih ya, ini juga jangan. Kalau pasien rawat inap, Bapak Ibu punya klinik rawat inap, boleh nggak sih klinik rawat inap? Boleh. Minimal tapi 5 bed, maksimal 10 bed. Nggak boleh kurang dari 5 bed, nggak boleh lebih daripada 10 bed. Oke, ini harus terjadwal. Jadinya pagi dia makan apa, sore dia makan apa, malam makan apa itu terjadwal. Nanti dilihat juga sama surveyornya, benar enggak makan paginya sesuai dengan rencana asuhan yang telah dibuat. Makan siangnya juga gitu, jangan makan malam juga gitu. Jadi sesuaikan nanti pada saat uh, disurvei dengan bukti-bukti yang akan dinilai. Oke. Terus pasien dan keluarga jangan lupa juga diberikan edukasi tentang pembatasan diet pasien dan keamanan atau kebersihan makanan. Pasien dengan tipes misalnya kita kasih apa namanya pendidikan kesehatan mengenai cara makan yang hygiene-nya baik atau kurangin makanan-makanan lainnya yang pedas, yang keras gitu ya atau makanan-makanan berlemak itu nanti bisa dilakukan edukasi. Jangan lupa juga edukasi juga harus melibatkan keluarga juga kalau keluarganya ada. Oke. Nah, ini bentuk dokumennya. Oke, Bapak Ibu. Formulir asuhan gizi pada dewasa ini bentuk dokumennya ya, ada nama pasiennya, ada jenis kelamin, umur, nomor rekam medis, jangan lupa harus ada juga diagnosis medisnya apa, ini antropometrinya ya. Terus ada biokimia, ini nutrisionis yang paham mengenai ini ya. Untuk status fisik dan biokimia ini bagaimana nutrisionis yang tahu. Intervensi gizinya juga harus dilakukan ya, apa aja harus diberikan dia, monitoring evaluasi bagaimana, tantangan apa namanya petugas gizinya. Ya ini distribusinya makanannya, nama, umur, diet, ruang, di pagi, siang, sore, malam, apa aja yang diberikan tadi saya bilang ya. Terus pemberian edukasi, kira-kira edukasinya apa aja, tempat, waktu, medianya apa, topiknya apa, tujuannya apa, kalau dia ada. PKP 10, pemulangan dan tindak lanjut keperawatan. Nah ini dia, saya kata sudah bias, ada bahas bahwa rawat inap itu boleh 5. 5-nya 5 bed juga dan 5 hari juga, nggak boleh lebih 5. Jadi kalau pasien rawat inap lebih daripada 5 hari, itu kalau dia tidak selesai kasusnya harus dilakukan rujukan ke rumah sakit. Oke, kalau dia ada tindak sebelum 5 hari ada kira-kira rujuk, nggak apa-apa rujuk, tapi dia tidak boleh daripada lebih 5 hari, karena di sini sudah tertuang lebih lama 5 hari. Ya, kalau lebih lama 5 hari harus dirujuk. Pemulangan pasien dilakukan berdasarkan kriteria pulang ditetapkan oleh penanggung jawab klinik dan didokumentasikan pada resume pasien pulang. Ini biasanya rawat inap, tapi rawat jalan boleh nggak dilakukan ini? Boleh, boleh banget. Nanti kita bicara untuk rawat jalan. Dokter melakukan pemulangan dan menyusun rencana tindakan, tindak lanjut sesuai dengan rencana yang disusun kriteria dan pemulangan. Oke, misalnya di rawat inap dengan pasien dengan DBD dia punya kriteria pemulangannya. Trombosit di atas sekian boleh pulang. Keadaan stabil, trombosit bagus, boleh pulang gitu. Jadi ada kriteria-kriteria. Tipes, bisa tidak ada nyeri abdomen, tidak mual muntah lagi, boleh pulang. Jadi ada kriteria yang boleh dipulangkan atau kriteria pemulangan. Jadi rawat inap juga dalam klinik yang mengandung rawat inap itu terbatas juga ya Bapak Ibu. Nggak semua penyakit bisa dilakukan di sana ya, dirawat.
yang lazimnya aja kayak DBD, tipes gitu-gitu itu boleh dilakukan perawatan. Terus ada bukti ringkasan pulang pasien dalam rekam medis, ada bukti pemberian informasi kepada pasien pada saat pulang. Ya. Ini ada kriterianya misalnya, pasien tidak mengalami demam selama 24 jam, boleh pulang tanpa pemberian antipiretik ya. Pasien mengalami kemajuan dalam keadaan klinisnya, dia mau makan lagi, tadinya malas makan atau nggak mau makan, malah sekarang mau makan, itu boleh pulang. Jadi Bapak Ibu bikin kriteria pemulangan ya. Terus pada saat persalinan misalnya apa bikin ya sini. Kalau Ibu Bapak punya rumah bersalin misalnya, punya pelayanan rumah bersalin. Oke. Terus ada bukti, ini bukti-buktinya ya. Ini ada contoh rencana pemulangan. Ini ada checklist-checklistnya. Ini juga buktinya sama ya. Masuknya apa, ini apa, ini apa, bagaimana, kenapa dia dipulangkan, itu ada contohnya. Oke. Jangan lupa untuk rawat jalan, ini rawat inap ada buktinya, tapi rawat jalan di lembar kajian Bapak Ibu itu ditulis pasien tidak perlu dirawat. Misalnya pasien pulang hanya batuk pilek aja, dikasih obat-obat antipiretik analgetik juga sembuh gitu kan, atau dikasih apa namanya vitamin sembuh, Ibu tulis di situ, Bapak Ibu tulis gitu, pasien tidak dirujuk dipulangkan gitu dengan catatan apa. Tadi saya bilang ya, makan-makan harus diberikan edukasi tentang apa. Ditulis di catatannya nanti ya. Terakhir, pasien rujukan 3.11. Maksud dan tujuannya, jika kebutuhan pasien terhadap pelayanan tidak dapat dipenuhi oleh klinik, maka pasien harus dirujuk ke pasienkes yang mampu melakukan pelayanan yang berdasarkan kebutuhan pasien dan telah bekerja sama dengan klinik. Oke. Jadi pada saat rujukan, kita flashback ke belakang di tata kelola klinik, TKK itu tata kelola klinik, kita di bab 1.4 itu kita bahas mengenai kerjasama. Salah satu kerjasamanya adalah kerjasama mengenai proses rujukan. Jadi Bapak Ibu kalau nggak punya ambulan, ya Ibu bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang memfasilitasi transporter untuk pasien rujukan. Contohnya di Jakarta adalah AGD, gawat darurat, ambulan gawat darurat yang punya dinas kesehatan. Atau yang punya swasta silakan aja. Ibu harus punya itu. MOU mengenai ambulan. Yang kedua, Ibu punya MOU atau PKS rumah sakit rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakitnya minimal rumah sakit yang sekitar Bapak Ibu saja. Itu MOU-nya harus ada ya. Karena nanti pada saat ngerujuk itu ada rumah sakit mana aja yang harus teridentifikasi sesuai dengan MOU Bapak Ibu. Oke. Proses rujukan harus diatur dengan kebijakan dan proses sehingga pasien dijamin dan memperoleh pelayanan dibutuhkan di tempat rujukan pada saat yang tepat. Dinilai apa aja? Yang dinilai adalah tata cara dan prosedur rujukan pasien, bentuknya regulasi, SK atau SOP, ya Bapak Ibu silakan tetapkan mau bentuk SK, bentuk SOP, minimal salah satu atau salah dua di antara tersebut yang saya sebutkan terus ada. Kalau ditanya regulasi. Klinik yang merujuk pasien memastikan bahwa pasienkes yang dituju dapat memenuhi kebutuhan pasien. Ibu pada saat merujuk kira-kira rumah sakit tersebut bisa memenuhi nggak? Makanya sekarang ini sebelum Ibu merujuk harus namanya adalah SPGDT ya. Jadi Bapak Ibu harus confirm dulu ke rumah sakit tersebut, telepon, Pak, Bu, saya merujuk pasien dengan kasus ini. Kira-kira rumah sakit yang Ibu mau cover ke sana, menuju ke sana, dia siap nggak dengan fasilitas atau dengan menerima pasien yang akan kita rujuk? Ya, jadi salah satunya adalah kita pastikan pasienkes yang kita tuju itu adalah mampu menangani pasien kita. Jangan sampai kita udah rujuknya pasiennya nggak mampu, ke rumah sakitnya atau pasienkes lainnya nggak mampu, pindah lagi. Itu membahayakan pasiennya ya. Jadi pastikan dengan itu. Pasien keluarga memperoleh informasi rujukan dan memberi persetujuan. Jangan lupa informasi juga Bapak Ibu untuk dilakukan rujukan berdasarkan kebutuhan pasiennya. Oke? Setelah Ibu kasih keterangan, kasih penjelasan, keluarganya paham, tetangganya tahu dan mau, tanda tangan. Boleh nggak menolak? Menolak boleh-boleh saja. Ya, nggak harus setiap itu harus mau. Kalau dia saya nggak mau Pak, nanti saya di rumah aja mau perawatan di rumah, silakan tanda tangan. Ya, setuju tidak setuju mereka harus tanda tangan di lembar konsen. Sarana transportasi rujukan yang memenuhi syarat ya. Tadi saya bilang ya, transportasinya rujuk jalan nggak untuk klinik rawat inap harus mempunyai ambulan, wajib rawat inap. Klinik yang rawat inap wajib mempunyai ambulan. Kalau rawat jalan
Boleh nggak? Punya ambulan bagus, nggak punya ambulan kita harus MOU dengan uh, apa namanya badan-badan atau lembaga-lembaga yang menyediakan ambulan. Nah, yang kelima jangan lupa punya jejaring. Tadi saya bilang ya, yang dinilai ya harus ada jejaringnya. Jejaringnya apa aja, rumah sakit apa aja kita harus punya. Nah, ini SOP-nya. Bentuknya SOP aja, nggak usah bentuk apa namanya SK, SOP aja, SOP pasien dengan penanganan rujukan. Ini ya, harus ada segala macamnya. Terusnya ini bentuk formulir rujukannya, persetujuan rujukannya ya, Bapak Ibu ya, tanda tangan ini rumah sakitnya tercantum di sini nih, rumah sakit apa aja. Yang sudah MOU sama Bapak Ibu. Kalau dia pasien klinik yang bekerja sama dengan BPJS itu lebih enak. Dia ada rumah sakit yang langsung bekerja sama dengan BPJS itu enak. Jadi nggak usah bingung-bingung. Nah, kasusnya adalah rumah atau klinik yang belum bekerja sama dengan BPJS ini agak sulit. Karena dia harus menentukan sendiri rumah sakit mana aja yang harus bekerja sama dengan kliniknya. Ya, dan mau itu bekerja sama dengan kliniknya ya. Oke, ini dia kalau dia punya ambulan harus ada lembar checklist pembelian ambulannya. Kalau dia nggak punya, ini nggak apa-apa kita skip. Kita pakai pihak vendor atau pihak yang ini. Ini kalau punya ambulan dia harus punya nih ya lembar checklist. Saya rasa itu aja Bu Ria, Bapak-Bapak Ibu Biu. 3.11 kita selesai. Ya, nggak begitu banyak yang harus kita bahas karena memang ini layanan sehari-hari gitu yang di Bapak Ibu lakukan. Jadinya nggak ribet gitu. Ya. Jadi saya kasih sampel dokumen-dokumennya. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang mau tanyakan diskusi kita langsung diskusikan saja. Terima kasih Bu Ria. Saya berikan ke Bu Ria. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Latif atas materi yang sudah disampaikan ya. Bapak Ibu bagi yang mau bertanya boleh tekan tombol raise hand ya. Atau bisa di kolom komentar. Ini sambil saya bacakan Pak Latif ada pertanyaan dari Panmedika ya. Tapi ini tadi udah dibantu dijawab juga dari Bapak Erik Tapan ya. Ini untuk pertanyaannya, mohon maaf bertanya Pak, SOP yang tanda tangan dokter penanggung jawab. Saya ulang Pak Latif ya. Mohon izin bertanya Pak, SOP yang tanda tangan dokter penanggung jawab. Bagaimana untuk surat keputusannya? Untuk SK-nya yang tanda tangan pimpinan atau PJ. Karena di mana pimpinan beda dengan PJ dan bukan dokter. Terima kasih. Nah, tadi udah dibantu dijawab dari Pak Erik Tapan. Maaf, coba jawab tanda tangan pimpinan cuma di SK penetapan PJ klinik saja. Selebihnya tanda tangan dari PJ klinik semuanya. Ya. Silahkan Pak Latif. Ya. Ya, kalau bentuknya corporate mungkin kayak gini. Corporate pada dasarnya kalau yang tadi saya bilang kalau SK-nya dipakai untuk seluruh cabang itu dalam satu SK namanya SK payung atau SK yang bisa dipakai seluruhnya itu boleh pimpinan pusat lah pimpinan si apa namanya pusatnya lah ya itu boleh tanda tangan semua satu SK dipakai untuk seluruh apa namanya seluruh paskes itu monggo-monggo aja karena ada beberapa klinik yang sifatnya perusahaan ya Bu Ria ya perusahaan tunggal dan dia punya beberapa ribu cabang itu satu nggak apa-apa dipakai. Nah kalau saya bilang tadi kalau bentuknya SOP setelah di dropping kepada masing-masing paskes diharapkan SOP itu yang tanda tangan adalah PJ kliniknya ya semua tanda tangan harus PJ klinik karena pada saat di dropping dari pusat ke masing-masing paskes itu pasti berbunyinya SOP-nya di paskes tersebut nggak mungkin berbau bendera perusahaan bahwa benderanya adalah bendera klinik di tempat itu. Klinik misalnya klinik klinik apa ya saya takut menyebutin merek ya. Klinik 123. Cabangnya mana? Cabang Salemba misalnya tuh. 1 2 3 4 5 6 Salemba misalnya gitu. Klinik Pratama 1 2 3 4 5 6 Salemba Timur. Klinik 1 2 3 4 5 6 Petojo Selatan gitu. Jadi yang mendatangani adalah PJ di klinik tersebut atau di paskes tersebut. Ada lagi nih dari Pak Erik nih Pak Erik kayaknya nanti sampaikan tampilkan kembali. Oke Pak Erik, Dokter Erik nih tolong dong pasien risiko tinggi apa aja nggak sempat SS tadi. Nanti bisa dikasih materinya Pak Dokter Erik tapi gini gampangnya gini Dokter Erik.
Pasien resiko tinggi, pasien yang secara regulasi, secara aturan, itu memang diklasifikasikan. Tadi kalau saya kasih sampel tuh contoh-contohnya aja pasien dengan emergensi atau pasien dengan apa namanya penyakit menular. Penyakit menular bagaimana? Sebenarnya banyak banget. Risiko tinggi banyak banget. Ada kemoterapi, dialisis, dengan apa, dengan itu banyak banget. Secara regulasi ada. Kelompok pasien risiko tinggi itu ada. Tapi kita ambil sesuai dengan populasi atau sesuai dengan demografi di tempat kita. Ya, Dokter Erik ya. Jadi Dokter Erik tinggal pilih saja. Jadi tidak harus semuanya pasien dengan risiko tinggi. Jadi kita pilih aja. Oke, terus ada lagi Bu Ria? Sementara ini yang di obrolan masih belum muncul lagi sih Pak Latif. Baik, Bapak. Ini dari Pak Agus. Pak Latif sudah tekan tombol ini. Iya Pak Agus, silahkan langsung masuk. Pak Agus, nggak apa-apa. Silahkan Selamat Pak pagi Pak Agus. Latif. Selamat pagi Bu Ria. Pagi. Selamat pagi Pak Maaf ya, Agus, maaf ya Pak silahkan. Latif. Saya lagi aja. Nggak apa-apa Pak. Gak apa-apa Pak Agus ya, betul. Gak apa-apa Pak Soalnya Agus. sekedar info nih Pak Latif, hari ini saya didampingi dengan Ibu Ketua Tim Mutu Klinik dan teman-teman. Pagi Bu Wiwi. Ini Pak, saya mau menanyakan ya mungkin ketinggalan pembahasan ya saya terkait SK atau SOP. Itu ada ketentuan atau kewajiban untuk di watermark tidak ya? Watermark apa tuh Pak Agus kalau boleh di spesifikasi bahasanya? Maksudnya kayak perihal logo yang tertampil di lembaran. Logo Oh, ini saya background. kasih sampel tadi. Ini ada gitu background belakang itu ya, yang suka bebayang-bebayang gitu ya. Bener nggak Iya, sih? iya betul. Karena Oh, betul betul. Oke, karena ya kata perihal itu terkait ada salah satu atau yang jadi pertanyaan. Makanya untuk memastikan saya menanyakan dulu apa itu ada ketentuan kewajiban atau tidak gitu. oke. Oke, Pak Agus. Ini saya kasih contoh tadi, salah satu ya. Iya. Salah satu SK yang saya comot dari tempat lain sih sebenarnya. Wait, sebentar Pak Agus ya. SK. Nah, izin Pak Jadi Latif. memang secara baku, oke. Ya itu Kenapa kan Pak yang Agus? di lembaran itu ada logo watermark Germas tuh. Nah, di SK itu maksudnya Betul, ada ya. betul, betul. Betul. Secara sih memang nggak ada aturan bakunya Pak Agus. Template Oh, SK dan template SOP gitu. Nggak ada aturan bakunya. Harus ada yang tadi Pak Agus bilang. Kalau nggak ada itu nilainya berkurang. nah Nggak itu. ada. Tadi saya Ya. udah bahas dari awal tadi ya. Jadi nggak ada ketentuan. Yang penting poin-poinnya masuk gitu. Ada gitu. Yang poin Ya. 7 tuh mau. Misalnya tadi putus di SK harus ada menimbang, memutus segala macam gitu-gitu tuh harus ada. Oh, itu. Gitu ya. Ya. Terus di SOP harus ada yang tadi saya bilang judul segala macam gitu harus ada. Kalau yang itu sih nggak mempengaruhi penilaian sih Pak. Aman Pak Oh. Agus. Nah, jadi baik asli maupun salinan nggak ada pengaruhan untuk menggunakan watermark ya, Pak. Nggak ada Pak Agus, Baik, betul Pak. nggak ada. Terima kasih, Pak. Betul Pak. Ya sama-sama Pak Agus. Ada lagi Bapak Ibu, Bu Ria atau Bapak Ibu yang lainnya? Iya, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya lagi, Pak Agus lagi juga nggak apa-apa mewakili teman-temannya. Tadi ada Pak Erik ya tadi ya, Iya betul Bu Ria. yang bertanya terkait masalah risiko tadi yang sudah dijelaskan dari Pak Latif tadi ya. Ini kemarin, ini kebetulan Pak Erik Tapan ini ketinggalan banyak Pak Latif. Mungkin Hmm, gabungnya baru ya. Jadi untuk bab-bab yang lalu itu beliaunya belum sempat mengikuti ya. Pak Erik, hmm. apakah masih online Pak Erik ya? Boleh Pak Erik, mungkin mau spill kira-kira pertanyaan apa yang belum dipahami dari bab satu, bab 2. Dikit-dikit boleh nanti dibantu spill dari Pak Latif. Soalnya beliaunya kemarin kayaknya yang bab satu, bab 2-nya belum ikut ini kemarin. Selamat pagi Pak Latif. Selamat pagi Ya, silakan Dokter Pak Erik. Erik. Ya, Apa kabar? Wah, ininya bagus presentasinya.
Iya, terima kasih Pak Erik. Iya Pak Erik. Kebetulan kalau boleh saya ini bocorin Bu Ria, Pak Erik itu aktif juga di komunikasi dengan RME nih Bu Ria. Dia pengembang Oh, RME juga iya, Dokter siap, Erik ya siap. kalau nggak salah ya Dokter Erik ya. Oh, iya, iya, Baru iya, iya, iya. mulai, Ha-ha. Pak. Apa gimana Dokter Erik? Mulai. Baru mulai. Iya, jadi memang sering komunikasi mengenai RME, tapi memang ilmunya tinggi banget kalau Pak Erik Mm-mm. ini. Pak itu jejaringnya juga ada luas. Iya, iya. Kebetulan kalau mengenai jejaring Pak Mm-mm. Erik ini banyak. Bapak Palatif juga ini. Palatif lebih hebat. Saya kaget tuh ya ada Palatif. Hebat banget ini. Iya Iya, gitu, Pak. gitu Kan Bu Ria. baru kali ini saya lihat ada presentasi yang memang benar-benar apa ya, benar-benar aplikatif gitu ya. Iya, iya, Cuma Iya, kan Dokter Erik. ha-ha. kalau saya lihat ini udah bab-bab terakhir ya kalau nggak salah ya. Betul, betul, Iya, Dokter Erik. ha-ha. Saya memang baru dapat Gabungnya, info ikut acara yang sekarang ini. Jadi apa ada lagi nggak ya? Waduh, Pak Latif repot lagi nih. Dari Tanya, awal aja oh gitu. ada nanti, ada. Kita setiap ada, Dokter Sabtu Erik. nanti. Ha-ha. Setiap Sabtu ada nanti, iya. Oh nanti tolong saya kan sudah terima WA. Jadi ada pasti Mm-mm. nanti terima lagi ya kalau ada acara seperti ini ya. Iya, pasti, pasti, pasti siap. Ini yang bikin siapa ya, Mbak? Untuk yang bikin kita dari PT WHM Healthpreneur Solution ini, Dokter Erik ya, izin. Jadi kami dari PT WHM ini kita melayani terkait masalah bimbingan akreditasi baik secara online maupun offline. Kemudian lagi kita juga melayani terkait masalah hal-hal yang berkaitan dengan usaha bisnis dari klinik, nanti terkait plannya klinik, marketingnya dan lainnya. Nanti per minggunya kita nanti masukkan beberapa narasumber terkait masalah plan-plan klinik juga nanti dok. Jadi Oh, bertahap nanti. Jadi ada materi akreditasi, ada selingan RME, ada materi akreditasi, nanti ada selingan yang lain-lainnya yang bisa kita masukkan seperti itu. termasuk surveyor bukan ya? Oh, bukan, bukan. Oh, Bukan. Jadi kita ke bimbingannya aja ini dok. Membantu. Soalnya kan ini untuk akreditasi kan memang termasuk hal yang lumayan rumit ya ini ya. Sepertinya semakin dipelajari gitu agaknya semakin tambah mumet ya. kok Jadi ini juga kita tahu kita sih. ulang-ulang ini dok. Iya, jadi ini kita ulang-ulang ini, kita ulang-ulang nanti per babnya. Misalkan nanti ada beberapa peserta yang mungkin di kemarin belum ikut, bisa juga mengikuti di link YouTube kami, atau nanti bisa sepil beberapa yang semisalkan belum difahami, nanti bisa kita ulang, bisa kita request ulang nanti dengan Saya info narasumber-narasumber ke yang baru teman-teman juga. boleh dong. Iya, boleh, boleh. Terima kasih banyak loh. Iya, iya, iya. Tapi berarti pembicaranya nggak palatif aja ya? Oh enggak, banyak nanti tergantung nanti narasumbernya kita yang longgar siapa. Mungkin nanti Dokter Erik mau ikut jadi narasumber juga boleh, Dok. Berarti saya mesti Hmm. belajar banyak, Pak. Iya deh, Iya, gitu. iya, siap, siap. Ya, Oke. siap, siap. Silahkan Makasih kalau ya. mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Latif, iya, sama-sama. Sekaligus Silahkan, ketemu Dok. saya nih. Udah lama Pak Latif nggak Iya, ketemu iya, saya iya. nih. Halo? Halo? Iya, Pak ya. Iya, Iya, Sukses Dok ya, Pak. silahkan, Dok. Erik. Iya, Sukses, Pak ya. Ya, terima siap, siap, Dokter Erik. kasih. Makasih, Dokter Erik. Lanjut ini Pak Latif. Tadi putus-putus sih Bu Eria, boleh di apa lagi diulang lagi Bu Ria, Mm-mm. maaf. Sinyal saya kurang Oh bagus. iya, jadi tadi dari Dokter Erik menyampaikan untuk kegiatannya kita lumayan bagus, nanti dibantu share juga ke teman-teman Mm-mm. karena memang untuk akreditasi kan memang lumayan bermanfaat ya Oh, nanti. Kebetulan beliaunya baru gabung ini kali ini nanti minta iya, iya, dikasih iya. info juga untuk berikutnya apabila ada webinar-webinar juga ya. Oh, Baik, terima baik, kasih baik, Bu. Dokter Baik, Erik. Dokter Erik. Ah, ya. Kalau nggak ada yang mau bahas lagi, Untuk Bu pertanyaan, Ria, mungkin saya closing statement aja, Bu Ria ya. iya iya siap siap. Siap Pak Latif, Boleh, silakan. Bu Ria? Kalau nggak ada yang nanya lagi, Bu Ria. Mm-mm. Baik, kalau nggak ada yang Pak. ditanya lagi, nggak diskusikan, saya terakhir closing statement aja, Bu Ria. Pada Mm-mm. dasarnya saya memang cenderung ngedorong ini ke RME. Kenapa saya atau pribadi lah atas nama pribadi, saya keluar dari nama institusi atau apapun. Saya pribadi saya dorong kepada RME. Kenapa harus RME? Karena secara paperless banget.
Ibu, Bapak nggak usah bingung-bingung nyari paper kertas di ruang rekam medis, Ibu tinggal searching rekam medis atau sering dengan nama, dengan NIK, Ibu langsung keluar nama pasien yang sudah sering terdaftar. Ya. Keduanya adalah pastikan kalau ada vendor nanti yang mau bicara. Karena kemarin saya habis ngedes juga nih Bu Ria, Bapak-bapak, Ibu-ibu nih sebagai pemberitahuan aja sih sebenarnya. Ternyata pada saat klinik menginput datanya di RME ya ke vendornya ini tidak nyalurin lagi datanya ke server Satu Sehat. Jadi pada saat ditarik datanya oleh Satu Sehat, Bapak Ibu termasuk klinik yang tidak menyetor datanya ke Satu Sehat. Nah, karena ini harus ditekankan pada vendor nanti, apakah yang mengirim data kami ke klinik itu kami sebagai klinik atau vendor. Pastikan itu, jangan sampai Bapak Ibu sudah pakai vendor, bayar mahal, tapi data Ibu nggak dikirim ke Satu Sehat gitu. Ini menjadi PR juga nanti bagi Bapak Ibu atau penyedia RME lainnya. Dengan harapan data Ibu sudah ditarik dengan Satu Sehat. Karena kemarin berapa minggu yang lalu kami coba ngedes klinik-klinik gitu, ternyata pas tarikan data di Satu Sehat, Bapak Ibu nggak dapat, namanya nggak tercantum, atau Bapak Ibu nggak nyalurkan data pasiennya ke Satu Sehat. Ini jadi masalah juga. Jadi nanti pada pembicara selanjutnya atau kepada Admedika itu ditekankan hal itu ya Bu Ria dan teman-teman Bapak Ibu yang lainnya. Yang keduanya juga yang tadi saya gambarkan ke Ibu, pada saat nanti pembicara RME juga pastikan RME yang digunakan sudah mengakomodir dokumen-dokumentasi yang diminta oleh akreditasi. Jangan sampai Ibu udah pakai mereka, ternyata pengkajian awal, pengkajian bedah, prabedah, proses pulang, itu dokumen-dokumennya nggak tercover sana. Ibu harus bikin lagi paperless lagi, bikin kertas lagi, bikin catatan lagi itu. Jadi itu nggak oke lah, nggak efektif lah bagi Ibu Bapak ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan cari vendor yang lain, tidak harus Admedika pada saat ini bicara. Ibu silakan pakai vendor lain, minimal Admedika ini sudah ngasih wacana. Oh gini ya, oke lagi tertarik. Oh ya sudah ini. Jadi Ibu bisa tertarik dengan vendor-vendor lain. Itu Bu Ria, closing statement dari saya Bu Ria. Ya, terima kasih Pak Latif. Ya, sehat selalu Pak Latif ya. Baik, ini untuk informasi yang selanjutnya. Terima kasih atas Pak Latif ya, atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami ya. Meskipun ini webinarnya kita free, tapi Pak Latif sudah dengan senang hati bersedia untuk berbagi ilmu ini dengan kita semuanya ya. Terima kasih Pak Latif. Pak Latif, mungkin Bu ada Ria, keperluan lain boleh live nggak apa-apa, atau mungkin mau ikut bergabung juga kasih nggak Bu Ria. apa-apa ya. Iya, terima kasih Pak Latif. Ya, terima kasih Bu Ria. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, sampai ketemu lagi kita. Iya, terima kasih Pak Latif. Baik, Sehat terus, Pak untuk Latif. materi. Sama-sama. Iya, baik, untuk materi yang berikutnya, penyampaian RME ini dari Healthical Go ya. Untuk RME-nya dari pihak Admedika. Untuk dari pihak Admedika, izin apakah sudah bergabung ini? Izin Halo? Untuk Ibu ya? Augusta dari Admedika Iya, sudah bergabung. Mungkin nanti yang lain menyusul. iya. Salah. Oh iya, baik-baik. Silahkan Ibu, boleh dimulai? Iya. Baik, terima kasih. Untuk suara saya terdengar jelas ya. Takutnya nanti ada kendala Jelas? mungkin Iya, bisa. jelas. Baik, untuk menjelaskan Vertical Go atau SIM klinik ya, yang dimana mungkin Bapak Ibu hadirin ini sedang mengejar ya terkait progres di Satu Sehatnya, saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya dari Admedika, Bapak Ibu hadirin sini bisa sebut saya Anne, dan di sini juga saya ada rekan dari Admedika juga. Di sini ada Pak Lukman yang nanti mungkin mendampingi kami ya terkait pertanyaan-pertanyaan ataupun solusi yang mungkin Bapak Ibu ingin tanyakan seperti itu.
Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan langsung saja ya untuk menjelaskan produk kami yaitu Healthical Go yang dimana mungkin bisa menjadi solusi Bapak Ibu untuk percepatan penggunaan IMR yang dimana memang IMR ini rekam medis elektronik adalah salah satu kewajiban ya bagi Vaskes Bapak Ibu semua. Sebentar. Baik, berikut ya untuk tampilan utama kita ya untuk materi terkait transformasi digital klinik solusi efektif dengan Healthical Go yang dimana mungkin nanti berharapnya dari kami merupakan solusi yang bisa diberikan kepada Bapak Ibu semua. Namun untuk menjelaskan Healthical Go, alangkah baiknya saya menjelaskan atau memperkenalkan Admedica terlebih dahulu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini masih belum mengetahui Admedica itu siapa, perusahaan yang bergerak di bidang mana seperti itu. Di sini Admedica mungkin Bapak Ibu hadirin mengetahuinya bahwa Admedica sepertinya asuransi. Oh, Admedica mungkin merupakan rumah sakit seperti atau provider. Saya jelaskan kembali bahwa Admedica bukanlah asuransi ataupun provider. Di sini Admedica adalah perusahaan administrasi kesehatan atau yang kita sebut third party administration, yang dimana kita sudah berpengalaman ya untuk melayani provider asuransi dan perusahaan terhadap layanan kesehatan ya selama 21 tahun yang dimana Admedica di sini merupakan anak perusahaan Telkom Indonesia. Lalu kemudian di sini portofolio kita ya untuk Admedica sendiri kita ada dua, ada Healthcare Management Service dan Provider Management Service yang dimana untuk Bapak Ibu hadirin ini kita tawarkan produk kita yaitu Provider Management Service yaitu Healthical Go dan Healthical Clinic Custom. Dan Bapak Ibu hadirin bahwa member kita ya yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, kita sudah ada lebih dari 5 juta member. Lalu kemudian di sini juga kita sudah terdapat ada 2,4 medical evacuation member. Kemudian kita juga sudah bekerjasama dengan lebih 200 asuransi di seluruh Indonesia dan izin koreksi di sini mungkin belum terupdate ya bahwa memang kita untuk provider yang sudah bekerjasama dengan Admedica adalah kurang lebih 8.000 ya. Maaf di sini ada typo untuk pengetikan. Kemudian kita juga sudah bekerjasama dengan 40.000 provider di dunia ya, di seluruh dunia. Lalu kemudian di sini juga ada tambahan 500 value added merchant partners. Kemudian berikut sertifikatnya yang nanti mendukung untuk layanan kita yang diberikan kepada Bapak Ibu hadirin semua. Kemudian lanjut. Di sini layanan Admedica ya, yang mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa kita 24 jam untuk global service ya, yang dimana kita memiliki lebih dari 1.000 staff medical background, dan kemudian kita juga ada 26 medical advisor, kemudian kita juga memiliki mobile app ya, yang mungkin Bapak Ibu hadirin di sini mengetahuinya yaitu My Admedica, yang dimana di sini fitur-fiturnya sudah cukup lengkap dari mulai mobile apps, telekonsul, dan lainnya. Kemudian berikut list klien kita. Nah, untuk poin utama kita yaitu Healthical Go. Dan Healthical Go ini kami desain berdasarkan landasan hukum yang sudah diatur oleh pemerintah maupun Kementerian Kesehatan. Yang terbaru ini yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui bahwa PMK nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis elektronik. Dan kemudian kita juga desain untuk Healthical Go ini berdasarkan pain problem yang kita temukan di lapangan ya, yang dimana mungkin Bapak Ibu di sini pain problemnya amat mengetahui ya dan mungkin masih mengalami, dan kita berikan solusinya juga. Salah satu contohnya di sini pain problemnya adalah tidak semua fungsi terhubung ke sistem ya. Maka kita berikan solusi bahwa proses nanti di klinik Bapak Ibu prosesnya akan menjadi digitalisasi dari pasien datang sampai dengan pasien pulang. Kemudian pain problem yang kedua adalah aplikasi dan data terpisah-pisah dan tersebar karena memang aplikasi yang digunakan Bapak Ibu mungkin masih terinstall atau disimpan di PC atau device masing-masing, yang dimana nanti berhenti di
satu device. Maka kita berikan solusi aplikasi dan data dan saling integrasi antar unit dan departemen dengan menggunakan Ethical Go. Kemudian masih ditemukannya infrastruktur dan aplikasi tidak sesuai dengan standar keamanan informasi. Dengan Ethical Go kita sudah sesuai standar ISO 27001. Jadi dari data-data pasien yang ada di klinik Bapak Ibu akan terjamin aman tersimpan di cloud kami. Seperti itu. Kemudian untuk pembuatan laporan masih secara manual ya, yang dimana di situ membuang kertas atau menambah kos dari Vaskes, yang dimana nanti dengan menggunakan Ethical Go maka penyajian laporan tersebut akan secara otomatis bisa terlihat secara langsung maupun di-download dan tampilannya pun detail. Kemudian masih adanya kebutuhan terhadap akreditasi suatu Vaskes ya, maka dengan menggunakan Ethical Go maka akan memberikan support terhadap standar akreditasi di semua klinik maupun dokter praktek mandiri. Kemudian di sini masih belum adanya klinik atau dokter praktek mandiri yang memiliki aplikasi yang belum ada modul manajemen pengadaan dan stok maupun obat serta alkes. Kemudian kita berikan solusi bahwa Ethical Go memiliki modul untuk proses pengadaan baik itu pun warehouse. Kemudian di sini juga kita Ethical Go sudah terintegrasi dengan Piker, Mobile JKN dan Satu Sehat, yang dimana mungkin kebanyakan dari Bapak Ibu di sini mungkin untuk aplikasinya belum terintegrasi untuk aplikasi Kemenkes maupun BPJS. Kemudian saya refreshment kembali ya terkait elektronik rekam medis yang mungkin sudah disambung oleh pemateri sebelumnya, bahwa memang untuk PMK 24 tahun 2002 tentang rekam medis bahwa dokumen IMR ini penyimpanannya harus lebih 25 tahun ya, di mana IMR ini merupakan dokumen administratif serta dokumen klinis yang nanti digunakan oleh tempat praktek mandiri, puskesmas, klinik sampai dengan Fasiankes yang ditetapkan oleh Menteri, yang dimana IMR ini merupakan informasi dari pasien masuk, pasien pulang, dirujuk ataupun meninggal, yang nanti kegunaannya untuk IMR ini adalah meningkatkan pelayanan mutu kesehatan bagi pasien, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan rekam medis, menjamin keamanan kerahasiaan dari rekam medis tersebut, lalu mewujudkan penyelenggaraan medis yang berbasis digital dan terintegrasi. Kemudian mengapa di sini Bapak Ibu hadirin harus menggunakan Ethical Go dan bekerjasama dengan Admedika, bahwa kita ketahui yang tadi saya sampaikan bahwa jaringan member asuransi di Admedika cukup luas ya, di mana membernya sudah lebih 5,1 juta member, yang dimana nanti member tersebut bisa datang ke klinik Bapak Ibu ya, yang dimana nanti untuk menambah revenue dari pendapatan klinik. Lalu kemudian implementasi PMK nomor 24 tahun 2022 yang dimana rekam medis elektronik sudah ada fiturnya di Ethical Go. Kemudian di sini kita juga sudah terdaftar di PSE Kominfo dan Satu Sehat Kemenkes. Kemudian untuk tingkat keamanan rekam medis kita sesuai standar Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022, yaitu di mana perlindungan data dari pasien yang ada di klinik Bapak Ibu akan terjamin aman karena kita sudah tersertifikasi. Kemudian kita juga sudah terintegrasi dengan aplikasi Pikir BPJS, Mobile JKN, dan antrian online. Kemudian kita juga sudah sejalan dengan program Kemenkes, yaitu yang Satu Sehat, yang dimana untuk update terakhir untuk terkoneksi Vaskes itu per akhir kemarin ya 31 Juli, dan sekarang proses untuk Kemenkes Satu Sehat bahwa per tanggal 4 ya atau tanggal 5 setiap bulannya Bapak Ibu harus mengirim kurang lebih rekam medis pasien ini ya 10 lebih seperti itu. Dan benefit Ethical Go yang dirasakan oleh tiga pihak di sini, yaitu ada pihak manajemen dari klinik, pihak usernya yang ada di klinik, serta pasiennya. Yang dimana untuk manfaat manajemen ini adalah untuk memonitoring performa provider. Jadi nanti pihak manajemen Vaskes ataupun klinik bisa memonitoring nih performa provider melalui dashboard yang nanti ada di Ethical Go. Kemudian status detail operasional pelayanan kesehatan, lalu laporannya secara paperless. Dan kemudian untuk manfaat user di sini terhadap layanan menjadi berkualitas, membangun dan meningkatkan kerja
antar sesama petugas, meningkatkan kompetensi petugas karena sudah menggunakan aplikasi berbasis digital, lalu meningkatkan manajemen risiko karena sudah sesuai standar keamanan kita ya, ini mana nanti untuk ethical go ini bisa meningkatkan manajemen risiko, kemudian membangun dan menjaga pelayanan baik dari dokumentasi dan pekerjaan lebih baik dan konsisten. Ketika manfaat sudah dirasakan oleh klinik, yaitu bagi manajemen maupun user, maka akan dirasakan juga oleh pasien ya, ini mana layanan yang sudah diberikan oleh klinik sudah berbasis digital dan nanti impact-nya akan menjadi pasien lebih puas ya dalam penerimaan layanan klinik, meningkatkan kepercayaan pasien terhadap layanan kesehatan sehingga pasien tersebut datang kembali ke klinik tersebut, lalu meningkatkan kualitas kesehatan pasien. Kemudian di sini Healthical Go saya akan jelaskan kembali ya secara detailnya bahwa Healthical Go ini adalah solusi aplikasi manajemen klinik berbasis web yang digunakan secara plug and play sebagai sistem informasi dalam pengelolaan manajemen klinik, yang dimana fitur utama kita yaitu di sini adalah untuk manajemen pelayanan pasien serta manajemen pelaporan, yang dimana struktur jaringannya berbasis online dan komunikasinya tersedia dengan tingkat keamanan tinggi yang dimana sudah sesuai standarisasi Undang-Undang Nomor 27 ya. Kemudian untuk value added yang bisa Bapak Ibu terima ketika menggunakan aplikasi Ethical Go ini adalah untuk aksesnya 24 jam, bisa menggunakan device manapun, PC, laptop, atau tablet. Kemudian instalasi mudah ya, jadi tidak perlu di-download atau diinstal di Play Store atau iOS, tinggal diakses saja webnya. Kemudian Healthical Go kita sudah fitur IMR ready ya, yang dimana klinik dapat melakukan input rekam medis elektronik secara komprehensif dan mengirimkan data tersebut ke Satu Sehat. Kemudian untuk aplikasi kami terdapat 24 jam helpdesk, jadi jika ada kendala Bapak Ibu bisa menghubungi helpdesk kami yang nanti terhubung dengan WhatsApp admin kita. Kemudian untuk Ethical Go kita sudah ada fitur payment gateway ya, yang dimana nanti fitur tersebut ada di modul kasir yang nanti digunakan ketika pasien ingin membayar baik secara tunai, cashless, atau e-wallet seperti itu. Kemudian Ethical Go kita sudah terintegrasi dengan Satu Sehat, yang dimana nanti di situ juga sudah ada laporannya bahwa pasien Bapak Ibu di sini sudah mengirimkan data rekam medisnya ke Satu Sehat, di situ nanti ada laporannya. Kemudian kita juga sudah sejalan ya dengan rekam medis elektronik, yang dimana berdasarkan PMK nomor 24 tahun 2022, yaitu dengan menggunakan Ethical Go, maka Bapak Ibu akan mengaksesnya secara mudah, tampilan ergonomis, inputan struktur, real-time data sharing, seamless proses, dan secure data. Ini mana semua tersebut sudah terintegrasi dengan BPJS Care dan Satu Sehat. Kemudian untuk fitur tambahan lainnya, yang dimana nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu hadirin di klinik, yaitu terdapat dashboard yang menginformasikan informasi dari klinik secara digital, mulai dari penjualan, pemasukan, kunjungan pasien setiap harinya, per minggunya atau per bulannya, ada grafik trennya juga. Lalu di sini juga ada untuk dashboard terkait monitoring order pembelian obat ataupun barang, relasi penerimaannya seperti itu. Kemudian di sini untuk modul Ethical Go, yang dimana memang kita tawarkan kepada Bapak Ibu bahwa untuk Ethical Go-nya ini modulnya secara komprehensif ya, mulai dari front office sampai dengan back office, yang dimana kita memiliki dua paket untuk Ethical Go, yaitu Ethical Go Basic dan Ethical Go Pro, yang dimana skema bisnisnya yaitu KSO, yang sudah termasuk dengan biaya maintenance. Yang dimana untuk membedakan paket Ethical Go Basic dan Ethical Go Pro, kita secara gambarannya untuk Go Basic ini adalah sasarannya kita kepada dokter praktek mandiri ya, yang dimana memang modul-modul untuk inventory, modul untuk pelaporan manajemen stok obat maupun alkes atau pelayanan farmasi kita tidak ada di Ethical Go Basic karena kita sasarkan memang betul untuk dokter praktek mandiri. Lalu kemudian untuk paket ataupun modul Ethical Go Pro ini kita sudah lengkap ya fiturnya, mulai dari pendaftaran sampai dengan mereka ke kasir, ya di mana terdapat modul-modul seperti layanan farmasi untuk penjualan obat bebas ataupun obat yang sudah diracik oleh dokter. Untuk pelaporannya kita juga sudah ada laporan untuk manajemen inventory. Lalu kita juga sudah ada untuk fitur penunjang medis, yang di mana di sini ada laboratorium dan medical check up seperti itu. Kemudian berikut untuk harganya.
mungkin nanti bisa didiskusikan kembali saja untuk harganya. Namun saya di awal saja untuk Healthical Go Basic yang dimana kami sasarkan kepada dokter praktek mandiri, yaitu harganya sekitar 300.000 per bulan. Untuk Healthical Go Pro kita sasarkan kepada klinik-klinik yang memang memiliki layanan farmasi dan layanan penunjang medis dengan harga 800.000 per bulan. Lalu untuk pemenuhan kebutuhan klinik yang memang nantinya untuk modul sebelumnya yang disebutkan memang tidak mendukung, atau memang dari Bapak Ibu di sini menginginkan adanya mobile apps atau lainnya ya, yang dimana itu bersifat kustomisasi, Bapak Ibu bisa hubungi kami dan nanti kami akan asesmen ulang seperti itu. Yang dimana memang harganya belum ada ya, yang nanti harganya di situ akan terlihat ketika memang kita sudah mengasesmen Bapak Ibu hadirin di sini terkait kebutuhan apa saja yang dibutuhkan, maka akan terbit harganya. Kemudian di sini skema bisnisnya ya untuk harga Healthical Go yang dimana memang plug and play ya dan flat harganya, yaitu di sini untuk kerjasama dengan Healthical Go Medica adalah 1 tahun minimalnya. Yang dimana jika Bapak Ibu berlangganan Healthical Go Basic, Ibu kenakan harga 3,9 juta, yaitu dalam 1 tahun. Atau 1 bulannya 300.000 sekian, belum termasuk PPN, atau 1 harinya bisa dikenakan 10.000. Jadi untuk skemanya ini Bapak Ibu hanya mengeluarkan kos untuk per harinya itu 10.000 1 harinya. Namun untuk 1 bulannya 300.000, lalu untuk 1 tahunnya 3,5 sekian ya, belum termasuk PPN. Untuk Healthical GoPro, kita di sini harganya 10.600.000 sekian ya, sudah termasuk PPN. Namun untuk per bulannya Ibu cuma dikenakan 800.000 sekian. Jika dikenakan per hari, berarti tidak lebih dari 20.000 sekian ya, seperti itu. Kemudian di sini ada add-on paketnya, nanti Bapak Ibu juga bisa lihat-lihat saja ya untuk harganya, dan bisa kunjungi website kami ya untuk promo-promonya. Kemudian saya lanjut untuk tata cara pembayaran ataupun berlangganan dengan Healthical Go, yang di sini ada 5 step, mulai dari pengisian formulir Healthical Go sampai dengan aktivasi user, yang dimana di tengah-tengah step ini kita bisa berikan demo aplikasi kepada Bapak Ibu jika ingin mencoba ya fitur kami. Kemudian setelah Ibu berlangganan atau subscribe, Bapak Ibu nanti akan dialihkan ke tahap selanjutnya, yaitu preparation, yang dimana nanti untuk tahap proses migrasi data ya, ini berlangsung selama 15 hari, dan kita juga ada pemberian asistensi online selama 3 jam ya untuk 1 kali sesi seperti itu. Dan proses migrasi ini bersifat self service, yang dimana nanti dilakukan oleh keseluruhannya oleh klinik, tapi tetap dibantu oleh kami seperti itu. Kemudian di sini untuk integrasi Healthical ya, yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa make sure kembali ke kami bahwa kami sudah terintegrasi dengan Dukcapil ya terkait identitas pasien. Jadi nanti penginputan NIK pasien bisa berdasarkan barcode ataupun scan seperti itu. Lalu untuk BPJS-nya kami sudah tersedia dengan ada SEP, aplikasi, iklan, mobil JKN, kemudian ada Kemenkes karena kita sudah ada NSDGs, Sistrus, Sirana, Satu Sehat, kemudian kita juga sudah terintegrasi dengan CRM ya, yang dimana sudah terdapat fitur WhatsApp Blast. Kemudian untuk alat kesehatan kita juga sudah terintegrasi untuk bisa bridgingkan dengan lab informasi sistem, fitur facing and komunikasi sistem, yang dimana fitur alat kesehatan ini ada di Healthical Custom seperti itu. Kemudian berikut ya untuk modul-modul dari Healthical Custom, yang dimana memang kita harus gali lebih lanjut ya, yang nanti bisa diagendakan kembali, zoom kembali, atau per kliniknya kebutuhannya seperti apa, karena memang Healthical Clinic Custom ini modul-modulnya cukup banyak ya, yang dimana memang modul-modul tersebut memang dibutuhkan oleh klinik tersebut, seperti itu. Kemudian berikut untuk beberapa klinik kita yang sudah berlangganan dengan Healthical Medica, sejumlah 300 lebih ya untuk klien yang sudah menggunakan Healthical. Berikut untuk penjelasan dari saya untuk materi Healthical Go, yaitu paket plug and play ya yang standar, dan Healthical Custom yang nanti bisa kita asesmen kembali per kliniknya untuk kebutuhannya seperti apa. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu hadirin, silakan monggo sebelum saya nanti melihatkan fitur aplikasi Healthical Go ya untuk aplikasi standar kami yang dimana digunakan oleh dokter praktek mandiri maupun klinik Pratama Utama ya yang bersifat modulnya plug and play. Silakan.
Saya kembalikan lagi ke Ibu Agusta. Mungkin ada pertanyaan? Siap. Terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Untuk Bapak Ibu mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait RME-nya Admedika. Jadi ini tadi ada yang bertanya, ini dari Dokter Erik, apakah Admedika ini dari Telkom ya? Sudah dibantu oleh Bapak Lukmana, ya, dari Admedika selaku anak perusahaan dari Telkom Group. Mungkin ada lagi pertanyaan lain dari Bapak Ibu terkait Healthy Go-nya. Tadi sudah dijelaskan ya untuk paket-paketnya juga sudah semuanya. Mas Karji bisa minta tolong di-share untuk link pendaftarannya, Mas. Saya bantu ini menjelaskan. Dari Mas Febri, izin saya share screen sebentar ya, Mas Febri. Iya, ha-ha. Silakan Mas Karji. Ya, jadi untuk Bapak Ibu semuanya nanti yang ingin reservasi ya istilahnya atau mau menggunakan RME dari Admedika, nanti saya bantu share di grup ya atau via WA juga. Nanti saya bantu share untuk scan barcode ya. Jadi ini ada barcode untuk mendapatkan diskon menarik dari RME Healthical Go dari Admedika ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang daftar nanti dengan scan barcode ini nanti bisa mendapatkan diskon. Untuk diskonnya apa boleh dijelaskan, Bu, atau dari Mas Febrinya? Silahkan. Oh ya, baik. Untuk diskon, mungkin nanti Bapak Ibu di sini bisa atau bisa melihat website kami ya, yang di healthical.id, yang di situ nanti akan menjelaskan terkait promo-promo, baik pun itu fitur ataupun modulnya, yang dimana di situ tersedia admin kita ya, yang nanti ada pertanyaan Bapak Ibu hadirin bisa menghubungi WhatsApp admin Healthical seperti itu ataupun Bapak Ibu bisa mengakses Instagram kami ya. Tinggal search saja di Instagram Healthical, nanti akan muncul promo-promonya seperti itu. Karena promo itu akan datang ataupun bisa diklaim ketika Bapak Ibu sudah mengunjungi sosmed ataupun sosial media ataupun website kami dan meregistrasi pendaftaran di awal. Seperti itu, Ibu Agusta. Siap, terima kasih. Jadi tadi sudah dijelaskan juga ya kelebihannya dari RME-nya Admedika itu seperti apa, kemudian lagi untuk manfaatnya. Jadi udah paket lengkap banget ini ya. Untuk satu sehatnya juga sudah, kemudian lagi untuk penggunaannya juga enak. Kemudian nanti juga ada trainernya juga. Jadi nanti akan di training dari pihak Admedikanya juga terkait masalah penggunaan dari aplikasi tersebut ya. Betul. Baik, untuk Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada pertanyaan? Izin menambahkan Ibu Agusta terkait Mm-mm. Ya, medis silakan. ya, bahwa memang kebanyakan vendor untuk pengiriman pasien rekam medis ke Satu Sehat ada yang di mana rekam medis tersebut atau data tersebut tidak sampai ke Satu Sehat. Namun tidak perlu khawatir dengan menggunakan Healthical Go, Ibu Agusta, bahwa untuk pengiriman pasien ke Satu Sehat kita sudah ada laporannya ya. Jadi nanti bisa dicek bahwa pasien yang sudah diinput rekam medisnya, sudah diperiksa oleh dokter atau didiagnosis penyakitnya itu bisa tercatat di rekam medis Healthical Go yang dimana di situ ada laporannya untuk men-tracking atau memonitoring seperti itu. Dan dari kita pun Siap, juga udah. cepat ya untuk terkoneksi ke Satu Sehat. Kita perlu cuma tinggal 1 jam atau 2 jam, maka proses dari klinik Bapak Ibu di sini bisa langsung terkoneksi dengan Satu Sehat dan lanjut untuk mengirimkan data pasien seperti itu. Siap, siap, siap. Terima kasih Ibu ya atas penyampaiannya. Ada pertanyaan lain mungkin dari Bapak Ibu semuanya? Halo, apakah ada pertanyaan lain terkait RME-nya? Jadi RME ini memang wajib untuk ke akreditasi ya.
Kemudian lagi untuk bekerja sama dengan Admedika pun sekarang juga wajib menggunakan RME dari Admedika. Begitu ya Bu ya untuk informasi yang terbaru ya yang saya Iya, betul. dengar ya. Iya, jadi untuk Bapak Ibu semuanya yang mungkin sudah menggunakan beberapa asuransi untuk bekerja sama atau belum menggunakan dan ingin bekerja sama, nanti boleh segera menghubungi ke Admedika terdekat ya. Baik. Baik. Uh-uh. Ibu Agusta, Sepertinya mungkin sambil menunggu mm-mm, rekan-rekan Bapak Ibu di sini bertanya, mungkin alangkah mm-mm. baiknya saya mendemokan aplikasi saya ya Bu untuk Healthical Go. Mungkin Iya, bisa ha-ha. ada gambaran Siap-siap. di Mm-mm. rekan-rekan di Iya, sini untuk melihat aplikasi iya. ya. Baik, Bu. Iya, ha-ha. Silakan. Baik, untuk tampilan utama Healthical Go sudah muncul ya di layar masing-masing. Jadi Bapak Ibu hadirin di sini tinggal dengan berlangganan Healthical Go cukup bayar 3,9 juta sekian. Dalam 1 tahun Bapak Ibu bisa memiliki aplikasi Healthical Go atau aplikasi EMR ya yang mendukung proses berjalannya layanan pasien Bapak Ibu yang nantinya dikirimkan ke Satu Sehat. Seperti itu. Nanti untuk loginnya adalah di mana kita nanti akan memberikan link aplikasi demo yang nanti ketika Bapak Ibu sudah registrasi ya yang tadi disampaikan barcode-nya, nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin mencoba aplikasinya, nanti kami kirimkan untuk link aplikasi demonya seperti ini. Kemudian tampilan utama kita yaitu di menu home, kita cukup tampilannya bagus ya, yang dimana tampilannya sudah eye-catching, yang dimana di sini ada menu untuk akses pusat bantuan. Ketika Bapak Ibu ingin melihat panduan dalam penggunaan aplikasi Healthical Go, kita sudah ada manual book berbasis web seperti itu. Nanti bisa diakses di sini. Jadi tidak perlu mengirim manual book secara PDF atau secara email seperti itu ya. Jadi tinggal langsung akses saja di web kami. Kemudian di sini juga ada menu untuk live chat yang dimana nanti menu live chat ini membantu Bapak Ibu ketika menggunakan Healthical Go ada kendala error ataupun kendala lainnya bisa hubungi langsung ke helpdesk kami yang nanti terhubung di WhatsApp admin Healthical Go yang dimana nanti di sini eh, live chatnya selama 24 jam ya untuk pembantuannya. Kemudian di sini untuk tampilan dashboard, yang dimana tampilan yang kita berikan kepada Bapak Ibu hadirin ketika berlangganan Healthical Go, untuk menampilkan informasi dari penjualan ataupun transaksi klinik ya. Baik bisa dilihat per hari ini, misalkan di sini hari ini saya sudah mendaftarkan 1 pasien, maka akan muncul kunjungan pasien ada 1, yang dimana di sini untuk kunjungan pasiennya ada jaminan BPJS seperti itu. Namun jika pihak manajemen ingin melihat laporan ataupun data yang dilihat minggu lalu ya, misalkan seperti ini, tinggal tampilkan maka akan terlihat untuk transaksinya. Dan untuk tampilan dashboardnya kita juga cukup lengkap ya, mulai ada tren penjualan atau kunjungan, ada grafiknya per harinya, ada pula juga untuk dashboard melihat penjualan farmasi ya, jadi penjualan obat nanti ada berapa rupiah sekian, yang dimana untuk proses rawat inap atau rawat jalan atau pasien bebas, seperti itu. Kemudian kita juga sudah tersedia laporan ya, yang dimana laporan ini cukup membantu untuk pihak manajemen atau bagian lainnya. Seperti misalkan di sini laporan keuangan, ada laporan-laporan yang nanti mendukung ketika proses pembuatan laporan accounting atau laporan laba rugi, nanti bisa diakses secara digital, bisa dilihat secara langsung ataupun diekspor lewat Excel. Kemudian untuk melihat pasien yang sudah terkirim ke Satu Sehat, nanti Bapak Ibu bisa melihat di laporan log aktivitas, kemudian klik log Satu Sehat, nanti akan muncul di sini. ID pasien, tipenya, data request-nya. Nanti di sini mungkin tampilannya tidak ada ya, karena aplikasi yang kita showing di sini adalah aplikasi demo. Jadi kita kan bukan vaskes ya, maka tidak bisa menginput data pasien secara real seperti itu. Biasanya nanti ini muncul data-datanya ketika Bapak Ibu sudah berlangganan dengan Healthical Go dan sudah menerima pasien dan mengirimkan datanya tersebut ke Satu Sehat.
Kemudian di sini juga kita terdapat menu layanan ya, yang di mana menu layanan ini terdapat menu pendaftaran ketika pasien akan registrasi, lalu menu perawat ketika pasien ini akan dilakukan pemeriksaan tanda vital seperti itu ataupun alergi. Kemudian ada menu dokter yang menampilkan untuk pengisian catatan pemeriksaan pasien, swab maupun rekam medis serta peresepan obat seperti itu. Dan menu dokter ini juga ada untuk menu perjanjian ya ketika dokter tersebut ingin melihat pasien-pasien yang sudah dijadwalkan untuk pemeriksaan seperti itu. Kemudian kita juga sudah ada template yang nanti memudahkan dokter ketika ingin menggunakan swab atau resep obat yang sudah dibuatkan template seperti itu. Kemudian kita juga ada menu kasir, yang dimana nanti menu kasir ini kita sudah terdapat fitur payment gateway ya, yang nanti digunakan ketika pasien ingin membayar secara cashless atau debit atau e-wallet seperti itu. Nanti kita sudah ada fiturnya di sini. Nanti bisa dilihat di sini ada menunya. Kemudian kita juga di sini ada menu untuk apotek ya, ini mana ketika klinik Bapak Ibu memang menjual obat secara bebas, ini mana obat tersebut tidak diracik ya, ataupun tidak melalui resep dokter, ini mana memang obat tersebut dijual boleh secara bebas, misalkan beli obat tolak angin atau obat vitamin. Nah, di sini nanti ada menu untuk peresepan obat bebasnya. Dan di sini pun juga ada peresepan manual dan resep elektronik ini akan ada juga ketika memang obat tersebut sudah diresepkan oleh dokter. Kemudian di sini juga ada untuk proses retro penjualan ya terkait obat, daftar resepnya seperti itu. Kemudian di sini juga ada menu untuk pembelian yang dimana nanti di sini untuk memonitoring ketika dari pihak apotek atau inventory obat untuk melakukan proses pembelian obat ke supplier nanti bisa di tracking di sini seperti itu. Kemudian kita juga ada modul untuk inventory ya, yang dimana modul inventory ini banyak sekali digunakan ketika memang untuk data-data barang, baik itu data barang medis, non medis, ataupun yang lainnya bisa terekap di aplikasi Healthical Go dan terinput secara sistematis seperti itu. Dan kita juga ada harga jualnya ya untuk setting-setting harganya. Lalu kita juga ada untuk proses manajemen stok yang dimana setiap klinik mungkin harus ada ini ya yang dimana informasi stok ataupun stok opnam yang dimana tiap bulannya atau akhir bulannya mereka melakukan perhitungan stok opnam obat ataupun barang non medis seperti itu. Kemudian kita juga ada modul untuk laboratorium di sini, yang dimana nanti modul laboratorium ini bisa digunakan oleh klinik ketika klinik tersebut memang memiliki layanan penunjang medis seperti laboratorium maupun medical check-up seperti itu. Kemudian di sini untuk menu-menu ketika proses migrasi data ya, yang nanti kita jadwalkan training selama satu kali sesi durasinya 3 jam. Nanti kita mulai setting untuk pengaturan dasarnya, yaitu penginputan informasi dari kliniknya, logonya, seperti itu. Kemudian di sini nanti kita input nama-nama pegawainya, yang dimana nanti pegawainya memiliki akses loginnya masing-masing, seperti itu. Yang dimana memiliki username dan passwordnya sendiri sehingga data-data dari klinik Bapak Ibu akan aman terjaga seperti itu. Kemudian kita juga sudah terdapat fitur tambahan lainnya ya yang add-on yaitu plasma antrian yang dimana nanti menu ini berbayar ya yang dimana nanti untuk antrian poliklinik seperti itu. Dan kita juga ada menu WhatsApp Blast yang dimana menu WhatsApp Blast ini nanti digunakan ketika dari klinik akan menginformasikan ke pasien terkait jadwal perjanjian maupun pasien pulang sampai dengan antrian poliklinik seperti itu. Lalu kita juga sudah tersedia untuk fitur BBJ Speaker ya. Jadi sudah misalkan dari klinik Bapak Ibu sudah dikonfigurasikan pikernya ke Ethical Go, maka nanti akan muncul ya list-list pasien BPJS-nya di menu piker BPJS Kesehatan seperti itu. Kemudian di sini juga kita ada Mail ya, yang dimana menu Mail ini nanti terhubung ke semua unit. Jadi misalkan dari dokter ingin memberikan ingin mengirim pesan ke perawat atau ke kasir, nanti bisa menggunakan fitur Mail. Jadi fitur tukar pesan untuk komunikasi antar unit dan petugas seperti itu.
Kemudian di sini juga ada menu e-learning yang tadi saya sampaikan bahwa menu ini adalah berbasis web ya yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun seperti itu. Untuk tampilan pengisian rekam medis mungkin saya akan melihatkan di menu dokter ya sebentar. Tampilan untuk pengisian swabnya, misalkan saya untuk pasien Alia ya, di sini tampilan untuk rekam medisnya cukup lengkap ya, mulai dari tanggal registrasi sampai dengan ini ya untuk penjaminnya. Kemudian penjelasan medisnya bisa dilihat. Di sini terlihat ada keluhan, alasan tanda tangannya, tanda vitalnya, ada alergi, diagnosa dan pengobatan seperti itu. Dan untuk proses pengisian swabnya ada di menu catatan pemeriksaan, yang dimana pengisian swab ini sudah sesuai dengan standarisasi dari Kementerian Kesehatan maupun pemerintah ya untuk pengisian swabnya. Yang dimana dari pihak klinik harus menginput diagnosisnya ya ICD-10 karena data ini yang akan dikirimkan ke Satu Sehat. Jadi data yang dikirimkan yaitu NIK pasien, NIK dokter, dan diagnosis ICD-10 seperti itu. Dan kita ada menu-menu untuk peresepan obat, baik secara elektronik maupun manual. Dan kita juga ada menu untuk rujukan luar ya, misalkan memang dari pihak klinik ingin merujuk pasien tersebut ke vaskes lainnya, seperti itu. Kemudian kita juga sudah tersedia untuk menu pemeriksaan fisik ya, yang dimana menampilkan gambar-gambar yang mendukung untuk pemeriksaan seperti ini dan bisa di-editable. Kemudian kita juga ada untuk melakukan tindakan peralatan ya seperti ini ketika memang pemeriksaan tersebut dilakukan tindakan ya biasanya ini ditemukan di klinik dental, klinik gigi maupun klinik mata seperti itu. Lalu di sini juga bisa mengupload dokumen ya ketika memang pasien itu datang dan memang membawa dokumen hasil lab ataupun hasil MCU dan bisa di-scan dan kemudian di-upload di Healthical Go. Jadi pasien tersebut tinggal membawa sekali saja dan seterusnya nanti tidak usah membawa dan ini akan terekam di catatan pemeriksaan pasien seperti itu. Dan catatan pemeriksaan pasien bisa lihat di menu CPPT yang di sini. Jadi nanti dokter bisa melihat detail CPPT-nya selama pasien tersebut datang ke klinik. Seperti itu. Jadi tidak perlu membuka-buka untuk dokumen swab ataupun rekam medis yang hard copy ya. Jadi ini sangat sekali menunjang untuk program paperless penghematan kertas dan bisa dicetak. Misalkan memang dari klinik memiliki untuk kegunaan dokumentasi seperti itu. Ada yang ditanyakan rekan-rekan Bapak Ibu hadirin di sini terkait aplikasi kami. Mungkin untuk penjelasan lebih detailnya, mungkin Bapak Ibu bisa registrasi terlebih dahulu seperti Ibu Regrista menampilkan barcode ya. Nanti kita jadwalkan untuk Zoom secara pribadi ya, per klinik maksud saya seperti itu. Silakan Ibu Agusta Iya. untuk Ya. selanjutnya sisinya bagaimana. Nah, dari saya cukup sekian sih untuk demonya. Mungkin misalkan ada pertanyaan boleh disampaikan. Baik, baik. Terima kasih atas yang sudah disampaikan. Tadi sudah dijelaskan ya terkait ABCD-nya dari Healthical Go ini. Apabila nanti Bapak Ibu ingin belajar lebih jauh nih, nanti boleh menghubungi dari pihak kami atau boleh langsung ke Healthical Go dengan scan barcode-nya ya. Nanti untuk pelatihan atau trainingnya nanti sudah dijadwalkan dari beliaunya karena kebetulan klinik saya kemarin juga memakai dari Admedika dan kita sudah ada training juga. Ini alhamdulillah juga sudah jalan juga ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau mungkin nanti apabila belum muncul untuk pertanyaannya boleh nanti disampaikan via grup ya atau bisa japri dari saya nanti kalau untuk RME nanti bisa langsung saya sambungkan langsung dengan dari pihak Admedika ya yang lebih paham terkait ABCD-nya ya. Baik, bagaimana Ibu? Bapak Ibu ada pertanyaan? Sebentar, ini ada yang oh ya, untuk linknya nanti bisa di sini ya, bisa di http www.healthicalgo.id ya. Atau nanti bisa saya share ulang di grup atau saya japri untuk ke
klinik-klinik atau yang sudah terdaftar di webinarnya kami. Ya. Baik, kayaknya nih udah lumayan paham ini Bu. Atau mungkin beberapa masih ada yang bingung juga karena memang kan yang perlu dipelajari banyak ya. Nanti Iya, mungkin bisa lebih fokus untuk beliaunya yang ingin gabung atau yang ingin mendaftar nanti bisa langsung scan aja ya Bu ya. iya, Scan betul. dari yang saya kirimkan nanti ya. Betul, Iya. siap. Baik, baik, baik. Nanti saya bantu scan. Mungkin karena ini ada beberapa orang yang beberapa klinik yang mereka sudah mendaftar, tapi belum sempat join di grup juga. Nanti saya coba bantu share di grup. Apabila nanti ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa langsung saya sambungkan ke Ibu ya untuk penjelasannya. Ya. Baik, terima kasih Ibu atas masukan atas materi yang sudah diberikan. Mungkin ada pesan-pesan lain yang perlu disampaikan sebelum saya tutup. Baik. Silakan. Terima kasih. Mungkin sedikit pesan untuk Bapak Ibu hadirin semua bahwa mungkin di sini Bapak Ibu memang sudah menggunakan SIM klinik ya sebelumnya, yang dimana mungkin fitur-fiturnya sudah disesuaikan. Namun ketika Bapak Ibu memang masih terkendala dan memang untuk kendala tersebut tidak bisa diakomodir oleh SIM klinik yang sebelumnya, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan dari kami akan memberikan konsultasi ya ataupun solusi yang nanti bisa menyelesaikan kebutuhan dari klinik Bapak Ibu. Seperti itu. Silakan Ibu Agusta, dari saya cukup sekian. Ya, ya. Siap. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, untuk Bapak Ibu, ini acara demi acara sudah kita lalui semuanya ya dengan lancar. Alhamdulillah. Terima kasih juga atas bantuannya dari Healthical Go by Medica ya. Sudah ikut bergabung di sini untuk memberikan informasi-informasi terkait RME ya. Baik, untuk info-info yang lainnya nanti bisa kita share via grup ya kalau ada pertanyaan atau mungkin untuk ada tambahan materi-materi terbaru yang perlu kita request itu di bidang apa saja, di bidang apa saja, di bagian yang mana saja nanti boleh juga share di grup ya. Jangan lupa tetap ikuti webinar dari kami setiap hari Sabtu. Nanti untuk jadwalnya kita kirimkan, saya share via grup ya. Terima kasih atas semuanya sudah bergabung. Saya sebagai MC di sini memohon maaf bersama tim apabila kami ada kesalahan atau ada kurang sempurnanya dalam kegiatan webinar ini ya. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat dan sukses akre untuk semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Agusta, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Izin Iya, dulu. terima kasih.